Bab 2311. Di ruang rahasia, ada sesosok duduk bersila di udara, yaitu sosok Kaisar Zun yang kacau balau. Begitu Luming masuk, sosok itu berubah menjadi sinar cahaya dan mengalir ke alis Luming. Tiba-tiba, Luming memiliki informasi tambahan di benaknya. Kekacauan klasik. Luming bergumam, pesan ini hanyalah bagian belakang sutra kekacauan, merekam aturan deduksi klasik kekacauan, serta serangkaian seni sihir, kombinasi dari berbagai hukum. Di antara mereka, hukum kekacauan adalah yang utama. Luming duduk bersila dan memahaminya dengan cermat. Sutra kekacauan berisi 18 jenis hukum, yang mirip dengan sutra keabadian kuno. Sayangnya, hanya ada satu jenis prinsip kekacauan, yang tidak cocok untukku. Namun, banyak di antaranya dapat digunakan untuk referensi. Luming berpikir. Chaos Scripture berisi 18 prinsip. Di antara 18 prinsip, Luming hanya memiliki 4 prinsip. Nanti, jika Luming ingin mengontrol lebih banyak hukum, dia dapat menyimpulkan hukum lain menurut sutra kekacauan. Dengan cara itu, kecepatannya lebih cepat daripada pemahaman saja. Selain itu, Luming juga dapat mencoba melatih beberapa keterampilan sihir, yang dapat meningkatkan cara Luming melawan musuh. Tentu saja, arah pelatihan utama Luming masih bergantung pada pemahaman dan eksplorasinya sendiri. Lagi pula, dia mengendalikan berbagai hukum terkuat, dan jika dia ingin memainkan kekuatan terkuat dari hukum ini, dia harus mengandalkan penjelajahannya sendiri. Lagi pula, sejak zaman kuno, tidak ada orang lain yang mengendalikan banyak hukum terkuat pada saat yang bersamaan. Sehari kemudian, Luming berhenti untuk mengerti. Aku tidak terburu-buru sekarang. Ketika aku bebas, aku akan memilih beberapa seni sulap untuk berlatih. Luming kembali ke aula utama. 9 orang, seperti Tuyi, menunggu di sana. Tuyi, apa prestasimu? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. 9 dari kita, milik 9 elemen berbeda, berada di alam Kaisar Surga. Tuyi menjawab. Yah, Tuhan. Luming mulai menganggukkan kepalanya tanpa sadar, tapi dia segera menanggapinya. Dia adalah mulut besar. Menganga. Tuyi, Jinyi, Muyi. Total ada 9 orang, semuanya wayang. Luming berpikir bahwa Tuyi dan yang lainnya mungkin berada di alam Kaisar Agung, atau bahkan ingin menjadi kaisar tertinggi, tetapi mereka semua ada di kerajaan surga. 9 kaisar surgawi, kekuatan yang mengerikan. Aula kekacauan hanyalah salah satu dari 9 aula sekte Hunyuan. Bahkan jika kekuatan kaisar kekacauan bersifat universal, ada 9 boneka di alam surga di bawah, yang cukup mengejutkan orang. Dari sini kita bisa melihat betapa menakjubkan kekuatan Hunyuan Zong di masa jayanya. Hahaha, oke, bagus. Luming sangat gembira. Dengan bantuan penduduk asli, dia sekuat harimau. Chaos Hall, apakah ada orang lain selain kamu? Luming bertanya lagi. Ya, tapi mereka semua boneka. Kami memiliki 9 elemen, yang masing-masing memiliki 1000. Namanya dari 1 sampai 1000, dari alam Kaisar Wu sampai alam Kaisar Tiandi. Tanahnya sama. Luming mengangguk. Pada awalnya, Tuyi mengirim seorang Tukian untuk mengikutinya ke negeri Shen Huang. Hingga kini, Tukian masih menjaga tanah Shen Huang. Tuan-tuan, aku akan kembali dulu. Aku punya satu hal yang aku butuhkan bantuan kamu. Aku akan pergi ke rumah biru di tengah Tianyu of Taking dalam beberapa hari. Luming menceritakan kisah tentang keluarga biru, dan meminta bantuan orang-orang Tu. Bumi dan yang lainnya setuju. Luming sangat senang karena ada penduduk asli yang membantu. Kali ini, dia harus membayar harga keluarga biru. Segera setelah itu, Luming kembali ke tempatnya. Tampaknya pada token Hunyuan, ada susunan yang mirip dengan susunan transmisi. Selama diaktifkan, susunan transmisi di atas dapat diaktifkan. Luming berpikir. Dalam beberapa hari berikutnya, Luming tidak berlatih dan beristirahat dengan baik. Beberapa hari kemudian, Luming, Heng Yu Tiandi, dan 4 tetua Taisang dari Taigus Yuzong, bersama dengan Luming, menuju bagian tengah wilayah surga Taking. Langit dinasti Taking sangat luas dan tak terbatas, tidak lebih kecil dari seluruh Yuan dan daratan. Secara kasar dibagi menjadi 5 wilayah. Cina Tenggara dan Barat Laut. Rumah biru, ada di tengah. Heng Yu Tiandi membawa Luming bersamanya. Dalam beberapa jam, dia datang ke kota bulan biru tempat keluarga biru berada. Kota bulan biru, kota raksasa kuno, milik keluarga biru. Ini adalah markas keluarga biru, tempat keluarga biru berakar selama bertahun-tahun tanpa akhir. Selama ini, kota bulan biru sangat sibuk, ini adalah lautan manusia. Ini adalah acara besar bagi gadis Tianjiao keluarga biru untuk menikahi Tianjiao, yang menempati peringkat kedua di Jujue. Selain itu, dikatakan bahwa sejumlah besar Tianjiao telah diundang oleh keluarga biru. Banyak orang memperkirakan akan ada pesta akbar, dan tentu saja mereka akan datang untuk melihat keseruannya.
Heng Yutiandi dan yang lainnya menahan napas, seperti beberapa orang biasa. Mereka pergi ke kota bulan biru dan menemukan penginapan untuk mendapatkan informasi. Kali ini, ada begitu banyak Tianjiao. Tianji, Yuanji, dan sebagian besar Tianjiao yang terkenal telah tiba. Keluarga biru memiliki wajah yang begitu besar dan dapat mengundang begitu banyak Tianjiao untuk datang. Pertanyaan telah diajukan. Apa yang kamu tahu? Sudah lama tidak ada acara besar di Tianji. Sejak pemilihan 9 Jue 10 tahun yang lalu, beberapa Tianjiao teratas tidak saling bertabrakan. Kali ini, mereka hanya mengambil ini kesempatan untuk bertarung satu sama lain. Terlebih lagi, aku pernah mendengar bahwa keluarga biru telah membayar mahal kali ini. Jika ada yang bisa mendapatkan tempat pertama kali ini, keluarga biru akan mengambil 100 batu kacau sebagai hadiah. Apa? 100 batu kacau? Pena yang besar. Banyak orang terkejut. Keluarga biru harus mengeluarkan 100 batu kacau untuk memberi hadiah kepada orang pertama, yang benar-benar masalah besar. Awalnya, di luar dua kota, Luming mengambil pangeran dari sisi lain, hanya untuk menukar 100 batu yang kacau. Keluarga biru, benar-benar di bawah darah ini, bukan, keluarga biru sedang mencoba untuk mendorong kota Suanyuan, tahta pertama. Ya, kota Suanyuan ambisius, dan sudah lama ingin menantang Lin Xiaofeng dan mengambil tempat pertama. Kali ini, kota Suanyuan sebagian besar ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalahkan Lin Xiaofeng. Dengan cara ini, 100 batu kacau tidak akan menjadi terbuang sia-sia, dan reputasi kota Suanyuan akan dipromosikan ke atas. Keluarga biru pandai menghitung, tetapi mereka tidak takut kota Suanyuan akan dikalahkan oleh Lin Xiaofeng. Kalau begitu, kamu akan kehilangan istri dan tentaramu. Jadi, kali ini, sebagian besar, akan ada pertandingan puncak, jadi ada begitu banyak orang yang datang, yang juga menarik banyak Tianjiao untuk datang ke sini. Di restoran, banyak orang berbicara sambil minum. Luming dan mereka mendapat banyak berita. 100 batu kacau, jangan sampai ketinggalan. Mata Luming memancarkan seberkas cahaya, menunjukkan sedikit senyuman. Tampaknya kali ini akan ada keuntungan ekstra. Beberapa tetua, sepertinya kita tidak perlu terburu-buru ke pintu, dan mengambil 100 batu yang kacau terlebih dahulu. Luming berkata sambil tersenyum. Setelah minum sebentar, mereka pergi dan menemukan restoran untuk ditinggali. Waktu berlalu hari demi hari, dan segera itu adalah hari ketika kota Lansia dan Suanyuan menikah. Pada hari ini, Luming mengubah penampilan dan nafasnya dengan menggunakan teknik sensi. Bab 2312, Subscribe Penatua. Berdasarkan kultivasi Luming saat ini, sosok di alam Kaisar Agung tidak dapat dilihat sama sekali. Bahkan jika itu adalah karakter di alam Tiandi, Kaisar biasa hanya dapat menemukan perubahan wajah Luming, tetapi dia tidak dapat melihat melalui penampilan asli Luming. Luming tidak berniat menunjukkan tubuh aslinya di awal. Jika Luming menunjukkan tubuh aslinya di awal, keluarga biru pasti tidak akan membiarkannya mendapatkan 100 batu kacau. Ubah identitas kamu terlebih dahulu. Ambil batu kekacauan. Kaisar Hengyu pergi lebih dulu, lalu dia dan beberapa tetua Taisang yang berlatih latihan fisik. Segera setelah itu, Luming dan mereka sampai di sebuah alun-alun. Alun-alun itu memiliki panjang dan lebar ratusan mil, tetapi saat ini, alun-alun itu penuh dengan jamuan makan. Banyak orang duduk di perjamuan sesuka hati. Kamu lihat, di sana, itu adalah distrik Tianjiao. Di tepi, seseorang mengobrol. Luming melihat ke masa lalu dan menemukan bahwa ada area di utara alun-alun tempat banyak Tianjiao muda duduk. Long Chen, Huang Ling, Huang Li, dan Gelembung. Mata Luming menyapu dan melihat banyak kenalan. Luming sangat gembira. Selain Gelembung, dia dan yang lainnya sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Tapi sekarang bukan waktunya untuk mengenang. Setelah ini, belum terlambat. Pada saat yang sama, Luming juga melihat orang lain. Seperti Heng Xinghe, Yuan Xin, Bao De, Jiaoke, Tianming. Sebagian besar Tianjiao teratas di Yuanji telah datang. Yang lainnya adalah Tianjiao dari Tianji. Misalnya, Tianjiao yang pergi ke kerajaan Yuan setelah pertempuran 10 tempat juga terdaftar. Pada saat ini, Luming menemukan bahwa alun-alun, banyak jamuan makan, juga terbagi menjadi banyak area berbeda. Di mana mereka duduk, itu hanya area biasa. Luming tidak peduli dan menunggu dengan tenang. Soalnya, itu salah satu dari 9 keajaiban hutan Xuanwu. Ada penyergapan, Wang Yi. Tiba-tiba, seseorang di pinggir berseru. Luming melihat ke langit, beberapa sosok, melangkah ke langit, penuh sikap tinggi. Mereka melihat ke bawah, melirik kerumunan, dan mendarat di area muda dan bangga. Di antara mereka, Luming juga bertemu dengan beberapa orang. Xuan Wulin, pemuda tanpa penutup kepala, Fu Liu. Semuanya Tianjiao di 9 Jue, dengan bakat luar biasa dan pencapaian masa depan yang tak terbayangkan. Ini Lin Xiaofeng,
Lin Xiaofeng benar-benar ada di sini. Lalu ada kegemparan yang lebih besar, dan seluruh hadirin gempar. Hampir semua mata orang tertuju pada seorang pemuda di langit. Lin Xiaofeng, 9 Jue peringkat pertama, dalam beberapa tahun terakhir, dia adalah Tianjiao terkuat di surga, berdiri di puncak Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang bisa menyaingi dia. Itu juga objek kota Suanyuan, yang selalu ingin dikalahkan. Lin Xiaofeng, berpakaian hitam, dengan pisau panjang di punggungnya dan wajah dingin, mendarat di area generasi muda. Kakak Lin. Kakak Lin. Banyak orang naik untuk menyapa Lin Xiaofeng. Lin Xiaofeng sedikit mengangguk sebagai jawaban, lalu duduk di sana, menutup matanya. Banyak orang menjadi bersemangat, dan Lin Xiaofeng datang. Kali ini, dia harus bertarung dengan kota Suanyuan dan memutuskan menang atau kalah. Lebih dari 10 tahun yang lalu, kedua pria itu bertabrakan dan melancarkan pertempuran puncak. Pada akhirnya, Lin Xiaofeng menjadi lebih baik dan mengalahkan kota Suanyuan. Suanyuanyi selalu ingin mengalahkan Lin Xiaofeng dan membuktikan bahwa dia adalah yang terbaik di dunia. Kali ini, keluarga biru sangat aktif sehingga mereka benar-benar mengeluarkan 100 keping batu kacau untuk mendorong kota Suanyuan ke puncak. Mereka sangat percaya diri. Jadi banyak orang ingin tahu siapa yang bisa memenangkan pertarungan ini. Kaisar keluarga Yan datang. Kaisar dari keluarga Luo telah datang. Tuan Aula besar datang. Pada saat ini, sebuah suara menyebar ke seluruh penonton. Semua orang menjadi tenang. Ketika Kaisar Surga datang, semua makhluk hidup diam. Di langit, bayangan melangkah ke langit. Arah timur, Kaisar keluarga Yan, pimpin tuan keluarga Yan untuk datang ke sini. Di barat, Kaisar keluarga Luo memimpin ahli keluarga Luo untuk datang. Kaisar Surgawi ini, bersama dengan orang-orang kuat yang mengikuti mereka, turun ke bagian paling utara negara itu. Di sana, itu adalah area VIP. Hanya orang dengan status tinggi yang bisa duduk di sana. Kekuatan-kekuatan ini adalah semua kekuatan yang berteman dengan keluarga biru. Misalnya, keluarga Yan dan keluarga Luo semuanya memiliki hubungan pernikahan dengan keluarga biru. Setelah itu, kekuatan dahsyat terus berdatangan, dan beberapa di antaranya datang dari surga. Selama periode ini, alien mundur dan tidak menyerang. Oleh karena itu, para kaisar surgawi ini sempat datang ke sini. Hahaha, terima kasih atas kedatanganmu. LAN telah kehilangan sambutannya. Saat ini, sebuah tawa datang. Lalu, sekelompok orang, dari kedalaman kota bulan biru. Yang pertama adalah pemimpin keluarga biru, kota biru yang kuat dari kerajaan surga. Di kota biru di belakang, diikuti oleh sejumlah besar warna biru yang kuat. Di antara mereka, awan biru menonjol. Di sebelah kota biru, ada dua pria dan wanita muda yang menarik perhatian banyak orang. Karena, kedua orang ini, adalah peran utama saat ini, 9 Jue di antaranya dua, kota Lansia dan Suanyuan. Kakak LAN, selamat untuk keluarga biru, kamu harus memanfaatkan naga dan menjadi menantu. Kaisar keluarga Yan dan yang lainnya berdiri dan memberi selamat dengan senyum di wajahnya. Terima kasih banyak, silakan duduk, tuan-tuan. Kota biru melambai. Hari ini, Lansia, Tianjiao dari keluarga biruku, menikahi kota Suanyuan. Kamu dipersilakan untuk makan dan minum sebanyak yang kamu suka. Kota biru tertawa, lalu, segera ada banyak orang yang terbang keluar, untuk semua meja, taruh anggur dan sayuran. Kemudian, ada upacara pernikahan akbar. Kerumunan menunggu dengan sabar, mereka semua tahu bahwa setelah upacara, yang terpenting adalah. Segera setelah upacara selesai, kota biru berdiri dan menghadap semua orang. Suara itu terdengar, kali ini, terima kasih atas kehadiran kamu, terutama untuk Tianjiao generasi muda. Sebagian besar dari mereka ada di sini. Bagaimana kalau mengambil kesempatan ini untuk berdiskusi satu sama lain dan mari kita orang tua melihat sikap generasi muda. Itu hebat. Sejak Perang Dunia Pertama lebih dari 10 tahun yang lalu, banyak Tianjiao, yang jarang bertarung satu sama lain, semuanya berlatih keras. Hari ini, saatnya melihat pencapaian kultivasi. Sekarang zaman kemasan, Tianjiao berkumpul, dan sekarang tambahkan Tianjiao dari kerajaan Yuan, bintang-bintang yang sebenarnya bersinar. Banyak orang mengangguk dan menantikannya. Tianjiao muda itu, juga saling memandang, perasaan perang yang samar, menyebar. Seperti kota Suanyuan, matanya tertuju pada Lin Xiaofeng, rasa perang yang kuat, bukan untuk bersembunyi. Di matanya, hanya satu Lin Xiaofeng yang sepadan dengan usahanya. Kali ini, keluarga biruku juga akan mengambil beberapa kepala lotre sebagai hadiah. Jika kamu mendapatkan tempat pertama, keluarga biruku akan mengambil 100 keping batu kacau dan menghadiahkannya ke tempat pertama. Tidak peduli siapa yang hidup lebih dulu, keluarga biruku tidak akan pernah mengingkari janji mereka. Kota biru terus berbicara, suaranya menyebar ke seluruh penonton. Lin Xiaofeng,
matanya dipenuhi cahaya. Kali ini, dia datang untuk 100 batu kacau. Siapa yang tidak merasa bersemangat? Namun, Tianjiao lainnya menghela nafas bahwa mereka tahu bahwa 100 batu kacau ditakdirkan untuk tidak memiliki peluang dengan mereka. Dengan Lin Xiaofeng dan kota Suanyuan, mereka tidak bisa mendapatkan tempat pertama. Sebagian besar Tianjiao tidak datang ke sini untuk 100 batu kacau, hanya untuk bersaing dengan Tianjiao lainnya. Bab 2313, Subscribe Penatua. Mata setiap orang berpaling, setiap pikiran. Tuan, apa aturan untuk kompetisi ini? Seseorang bertanya. Tidak ada aturan. Jika kamu ingin bertarung, kamu bisa datang. Jika kamu ingin menantang, kamu bisa bersaing dengan mereka, kamu bisa menantang mereka. Tidak ada aturan, bebas untuk bertarung. Penjelasan senyum kota biru, dan kemudian gelombang, di tengah alun-alun, ada platform besar muncul. Di tengah alun-alun, tidak ada perjamuan. Jelas, ini untuk kompetisi. Sekarang, siapa yang akan berperang lebih dulu? Jalan Zaban. Kalau begitu aku akan memberimu nasihat dulu. Sebuah suara terdengar, dan kemudian, seorang pemuda berbaju putih, bergegas ke atas panggung. Mata pemuda itu menyapu area generasi muda, dan suaranya menyebar ke seluruh penonton. Fang Han, ayo bertarung. Aku khawatir kamu tidak akan melakukannya. Pria yang ditantang, dengan minuman keras, bergegas ke atas panggung. Tidak ada kata-kata tambahan, dan keduanya bertarung sengit bersama. Dua orang, hanya Tianjiao biasa, bukan Tianjiao teratas, karena mereka tidak mengendalikan hukum terkuat, hukum kontrol adalah hukum raja. Keduanya berada di ranah kaisar virtual. Kamu datang dan pergi, dan perang sangat sengit. Keduanya bertarung ratusan gerakan, dan pemuda berbaju putih yang akhirnya berkuasa lebih unggul dalam keterampilan dan memenangkan kemenangan. Selanjutnya, tantangan berlanjut, tetapi pada awalnya, Tianjiao, yang mengendalikan hukum terkuat, tidak melakukannya. Tidak lama kemudian, Lu Ming melihat Long Chen, Huang Li, Huang Ling dan lainnya, semuanya mengambil inisiatif untuk menantang orang lain. Long Chen, Huang Ling, dan lainnya tidak memahami hukum terkuat, tetapi hukum raja. Tidak terlihat selama bertahun-tahun, kekuatan mereka juga membuat kemajuan besar. Mereka telah menguasai 3 hingga 4 jenis hukum raja, dan pencapaian mereka telah mencapai kaisar virtual bintang 4. Dia tidak dilahirkan sebagai anak Tuhan. Tidak mudah dan sulit untuk memahami hukum terkuat setelah menjadi kaisar. Namun, selama Long Chen dan Huang Ling belum menjadi kaisar agung, mereka memiliki kesempatan untuk memahami hukum terkuat. Di sekitar alun-alun, banyak orang besar sedang minum, berbicara, dan menonton dengan penuh minat. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. 3 hari kemudian, Tianjiao biasa hampir semuanya bertarung satu sama lain. Akhirnya, Tianjiao, yang memiliki aturan terkuat, naik ke atas panggung untuk bertarung. Banyak orang langsung mengambil hati dan memperhatikan dengan seksama. Konfrontasi antara Tianjiao teratas tidak diragukan lagi lebih indah. Dengan tingkat kultivasi yang sama, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada Tianjiao biasa. Lu Ming melihat awan biru, sungai Yanxi dan Xing Xing. Bakat mereka benar-benar jempolan, mereka semua mengalahkan lawannya satu persatu. Secara khusus, sungai Xing Xing telah berhasil menantang beberapa orang berturut-turut. Namun, Lu Ming tidak bergerak. Targetnya adalah 100 batu kacau. Sekarang, itu tidak berguna. Tunggu saja tembakan terakhir. Ledakan. Tiba-tiba, sosok tinggi dan kekar bergegas ke platform pertempuran, semuanya hitam seperti menara besi. Kasar. Mata Lu Ming bergerak. Aku belum melihatnya selama bertahun-tahun. Dia berkali-kali lebih kuat, otot-ototnya menggembung dan penuh daya ledak. Latihan fisik, aku tidak menyangka ada Tianjiao dengan nada yang sama dengan latihan fisik di luar. Di tepi Lu Ming, beberapa lelaki tua kultivasi tubuh kuno tiba-tiba menjadi tertarik. Mata mereka tertuju pada Baude, dan mereka menatapnya dengan rasa ingin tahu. Baude, seperti manusia naga, akhirnya menatap seorang pemuda berjubah abu-abu. Kamu, datang dan bertarung. Suara badai menyebar ke seluruh aula. Pemuda berjubah abu-abu adalah orang yang pergi ke kerajaan Yuan bersama Kong Yin Tiandi. Apalagi yang dia praktikkan adalah sistem kultivasi kuno. Pada masa itu, pemuda berjubah abu-abu sendirian menantang tiran, Zucker, dan iblis kuno, dan dengan mudah mengalahkan mereka. Dalam hal ini, Baude selalu mengkhawatirkannya. Sekarang dia telah berlatih selama bertahun-tahun dan kekuatannya meningkat pesat. Secara alami, dia harus menantang pihak lain dan menemukan bidangnya. Sua. Pemuda berjubah abu-abu bergegas ke platform pertempuran. Kali ini, aku akan mengalahkanmu sendirian. Matanya penuh keganasan, seperti binatang raksasa, dan napasnya mengerikan. Ayo pergi. Pria muda berjubah abu-abu itu membuka mulutnya, dan napas yang kuat keluar dari tubuhnya. Ledakan.
Keduanya bergerak pada saat yang sama dan bertabrakan dengan sengit. Di platform pertempuran, terdengar raungan yang mengejutkan, dan kemudian kedua sosok itu mau tidak mau mundur. Langkah pertama sama. Datang lagi. Mereka saling membombardir lagi. Di mana-mana, banyak orang yang bersemangat untuk melihatnya, bahkan beberapa wilayah Kaisar Agung, orang kuat dari alam Kaisar Surga, sedang menonton dengan serius. Sebab, mereka sama-sama mempraktikkan sistem kuno. Baode, perbaikan tubuh kuno, pemuda berjubah abu-abu, Taigu Udao. Dua orang untuk bertarung kuat, sulit untuk bertemu dengan keras, dalam sekejap mata untuk melawan lusinan jurus. Selama bertahun-tahun, Baut jauh lebih baik daripada dirinya di tahun-tahun itu. Dia mampu melawan pemuda berjubah abu-abu. Untuk sementara, sulit membedakan pemenang dari pecundang. Tahukah kamu, pada masa itu, anak muda berjubah abu-abu dapat dengan mudah melecehkan mereka. Ini juga mengingatkan Luming pada kata-kata Kong Yintian di bawah beberapa Tianjiao teratas di kerajaan Yuan sama sekali tidak lebih lemah dari Tianjiao di Tianji, tetapi mereka memiliki sumber daya yang terbatas, sehingga kultivasi mereka relatif lemah, sehingga kekuatan tempur mereka jauh lebih rendah dari Tianjiao di Tianji. Tapi sekarang, Tianjiao dari Yuanji telah mendapatkan pelatihan sumber daya dari Tianji, dan segera menyusulnya. Hingga saat ini, dia mampu melawan Tianjiao di Tianji. Bocah hitam ini, bagus. Di sebelah Luming, seorang lelaki tua dengan gaya kuno membuka mulutnya, menunjukkan ketertarikannya. Memang benar dia tidak terlalu bagus dalam latihan fisik, tapi dia sudah mencapai banyak hal. Dia memang bakat unik dalam mengolah latihan fisik. Jika dia terlatih dengan baik, prestasinya tidak akan terbatas. Orang tua lain berbicara. Jelas, beberapa orang tua sangat tertarik dengan Baode. Mengaum. Di platform pertempuran, kebajikan yang ganas mengaum seperti binatang buas, dan menyerang seperti orang gila. Ketika dia datang ke belakang, dia bahkan mengabaikan pertahanannya sendiri dan menyerang dengan gila-gilaan, dan mengambil metode dari kedua kekalahan tersebut. Ini membuat pemuda berjubah abu-abu itu terlihat bermartabat. Akhirnya, dia menghadapi Baode beberapa kali berturut-turut, lalu melayang kembali untuk mundur dari jangkauan platform pertempuran. Jangan berkelahi lagi, aku menyerah. Gray berjubah Yutrot, lalu kembali ke tempat duduk. Hahaha. Brute menyelinga liar, dan akhirnya melirik pemuda lainnya. Dia ingin bertarung lagi. Baut, cukup, sekarang giliranku. Sebuah suara terdengar, dan kemudian, sesosok tubuh bergegas ke platform pertempuran, tapi itu lebih ceria. Kebajikan kekerasan Hahei tersenyum, turun dari panggung, dan kemudian, pipit menantang Tianjiao dari surga. Dan mereka saling mengalahkan. Apa yang ingin dilakukan orang-orang di Yuanji ini? Apakah kamu ingin menantang kebanggaan surgaku? Area pemuda Tianjiao, saluran dingin pemuda. Banyak Tianjiao di Tianji, wajahnya sedikit berubah, matanya beralih ke Tianjiao di Yuanji, seperti Takdir, Yuanxin, Gelembung, Del. Namun, Takdir dan Yuanxin tidak membuka mulut mereka dan melihat ke platform pertempuran. Tapi Gelembung itu, lalu memutar kepala kecilnya, melihat sekeliling, sama sekali tidak menatap mata orang lain. Bab 2314, Subscribe Penatua. Selanjutnya, iblis tua itu menembak, dia juga mengalahkan lawan. Sulit untuk melihat langit. Sua. Sosok lain bergegas ke platform pertempuran. Yuanxin. Mata banyak orang bergerak, terutama mereka yang mengetahui cerita di dalamnya. Yuanxin adalah Tianjiao teratas di Yuanji, peringkat ketiga. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan pertumbuhan Yuanji Tianjiao yang berkelanjutan, pengaruh di Tianji juga tumbuh. Luming, yang menjadi kaisar dengan berbagai hukum, tidak pernah ada di masa lalu dan mengguncang surga. Dan Takdir, Gelembung dan lainnya, kekuatan peningkatan pesat di dunia anak muda semakin terkenal. Secara alami, akan lebih banyak orang yang memahami arogansi generasi Yuan, dan pencapaian 10 pertempuran pada tahun-tahun itu juga terungkap dan diketahui oleh banyak orang. Yuanxin adalah tempat ketiga di Yuanji saat itu, kedua setelah Luming dan Takdir. Bakatnya benar-benar luar biasa, bahkan di Tianji, itu adalah yang teratas. Mungkin di masa depan, dia bahkan bisa bersaing dengan beberapa orang. Sekarang, siapa yang akan dia tantang? Mata Yuanxin tertuju pada Takdir. Takdir, keluar dan bertarung. Suara Yuanxin berdering. Mata banyak orang bergerak, beberapa tidak terduga. Banyak orang mengira Yuanxin akan menantang Tianjiao dari surga. Tanpa diduga, dia akan menantang Takdir. Pada tahun-tahun itu, Yuanxin dikalahkan oleh Takdir dalam pertempuran antara Yuan dan Lu. Dia pasti ingin menantang dan mengalahkan satu sama lain. Memang, banyak yang mengangguk. Nasib, berpakaian putih, anggun dan tampan, sering menarik perhatian banyak wanita muda. Dia bangkit, melangkah keluar, dan mendarat di peron. Yuanxin,
pada masa itu kamu bukan lawanku, sekarang kamu bahkan bukan lawanku. Mulut cahaya takdir, untuk diri sendiri, penuh dengan kepercayaan diri yang kuat. Jangan terlalu banyak bicara. Hari ini, aku akan mengalahkanmu dan membuktikan bahwa aku lebih baik darimu. Sayangnya, Lu Ming sudah mati. Kalau tidak, aku akan mengalahkannya dan membuktikan kepada semua orang yang menjadi yang pertama di Yuanji. Yuan Xin membuka mulutnya dengan rasa perang yang kuat di matanya. Hatinya lebih tinggi dari langit, tapi dia hanya bisa mendapatkan tempat ketiga dalam perang 10 tempat. Dia tidak mau mengambil kembali tempat pertama di kerajaan Yuan. Ayo pergi. Mulut cahaya takdir, wajah tenang dan acuh tak acuh, seolah-olah tidak ada kata-kata hati Yuan, dimasukkan ke dalam hati. Ledakan. Yuan Xin menghembuskan nafas yang kuat, yang jauh lebih kuat daripada Perang Dunia Pertama antara kota kuno Yao Guang dan Lu Ming. Di dalam dirinya, ada 4 hukum berbeda, yang bergegas menuju takdir. 4 hukum berbeda, dipimpin oleh hukum kekacauan, merupakan seni sihir yang mengerikan. Ledakan. Yuan Xin meledakkan satu kepalan tangan, satu demi satu gunung yang kacau, menghadapi nasib penindasan dan keruntuhan. Nasib tubuh, dipenuhi dengan cahaya putih yang menyilaukan, dia menunjukkan, cahaya terang meledak, menghantam gunung-gunung itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Gunung yang diledakkan oleh takdir, hancur, meledak tanpa henti. Hilang. Kemudian, nasib tiba-tiba melangkah maju, tekanan jari. Ledakan. Pada saat yang sama, ada cahaya terang, seperti gelombang kasar, menyebar ke arah Yuan Xin. Ini juga semacam kekuatan magis yang mengerikan, yang terutama didasarkan pada hukum takdir, dan hukum lainnya, yang sangat kuat. Hati Yuan mengaum, akan menjadi kekuatan, meledak menjadi ekstrim, serangan gila. Namun, serangannya, dalam cahaya jari surga, terus-menerus hancur dan hancur. Akhirnya, cahaya itu berdampak pada Yuan Xin. Tubuh Yuan Xin terkejut, dan dia memuntahkan darah dan terlempar keluar dari platform pertempuran. Adegan itu tiba-tiba sunyi. Banyak orang terkejut melihat takdir, terutama Tian Jiao dari kerajaan Yuan, yang paling terkejut. Kekuatan takdir, terlalu mengerikan. Yuan Xin dikalahkan dengan beberapa jurus. Pada tahun-tahun itu, ketika 10 tempat kerajaan Yuan berperang, butuh banyak langkah takdir untuk mengalahkan Yuan Xin, dan bahkan menggunakan keahlian unik terakhir untuk mengalahkan Yuan Xin. Tapi sekarang, mudah untuk mengalahkan Yuan Xin. Jelas, dalam beberapa tahun terakhir, kecepatan kemajuan takdir jauh melebihi Yuan Xin. Tidak mungkin. Berdiri di udara, Yuan Xin bingung, jelas tidak dapat menerima semua ini. Kali ini, dia juga ingin mengalahkan takdir dan membuktikan kepada semua orang bahwa dia adalah orang nomor 1 di kerajaan Yuan, tetapi hasil akhirnya adalah dia dikalahkan secara menyedihkan, dan hanya beberapa gerakan. Kekalahan itu sangat tragis. Kekuatannya jauh dari takdir. Yuan Xin, kamu terlalu lemah. Nasib mulut ringan, kata-kata ini, biarkan hati Yuan memuntahkan seteguk darah, tubuh gemetar. Kemudian, takdir tidak memandangnya, mata tertuju pada pemuda lain Tian Jiao. Disapu oleh takdir, kecuali Zhu Jue, wajah anak muda lainnya berubah. Dilihat dari tadi, kekuatan takdir benar-benar tak terduga. Aku tidak tahu apa yang telah dicapai. Selanjutnya, siapa yang akan dia tantang? Akhirnya, nasib mata jatuh pada salah satu pemuda. Kamu Ye Bing. Selama ini, dia telah disebut sebagai kaisar virtual terkuat di antara generasi muda surga. Tentu saja, sejak kebangkitan Lu Ming, dia bukanlah kaisar virtual terkuat. Ketika Lu Ming menjadi kaisar, dia mengalahkannya dengan satu tembakan. Destiny, apakah kamu ingin menantang kamu? Oh Ye Bing, keluarlah untuk bertarung. Benar saja, suara takdir berdering. Di luar kemampuanku. Oh Ye Bing membuka mulutnya dengan acuh tak acuh, melangkah keluar dan muncul di peron. Di matanya, ada jejak keganasan. Pada awalnya, dia dikalahkan oleh Lu Ming dan reputasinya sangat berkurang. Oleh karena itu, dia tidak menyukai Tian Jiao yang berasal dari dinasti Yuan, seperti Lu Ming. Kini, takdir kembali menantangnya, ia akan saling memberi pelajaran tak terlupakan. Menyentuh. Takdir selangkah demi selangkah, seluruh tubuh memancarkan cahaya yang mencengangkan, terang tak tertandingi. Kemudian, dia menunjukkan, cahaya yang menyilaukan, menuju penindasan Ye Bing Eropa dan pergi. Metode segel pasukan sihir. Oh Ye Bing minum, tangannya dengan cepat disegel, menara besar mengembun, dan pergi untuk menekan takdir. Ledakan. Menara besar dan cahaya di jari takdir membombardir bersama, dan mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Kemudian, menara raksasa yang dikumpulkan oleh tentara kamu bergetar dengan liar dan mengeluarkan suara gemerincing yang penuh dengan retakan. Wajah Oh Ye Bing berubah, tangannya dengan cepat mencubit formula segel. Sebuah vas muncul, dan sejumlah besar pedang ki dipancarkan dari mulut vas itu.
Kemudian, pedang lain muncul dan memotong ke surga. Sungai takdir yang panjang. Pada saat ini, takdir menggunakan keterampilan unik. Sungai takdir, dia berdiri di sungai takdir yang panjang, seolah takdirnya yang abadi, mengendalikan takdirnya. Nasib langka ini, dibandingkan tahun itu, jauh lebih kuat. Pada saat itu hanya hukum takdir, tetapi sekarang telah ditambahkan hukum lain yang sangat kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Nasib dan Hou Yebing, dua orang melancarkan konfrontasi sengit, perang sangat sengit. Kedua pria itu menggunakan cara dan keterampilan unik mereka sendiri. Mereka terus berjuang. Di medan perang, semua jenis senjata berterbangan dengan kacau dan semua jenis lampu meledak. Bab 2315, Subscribe Penatua. Dalam sekejap mata, takdir dan Hou Yebing bertarung dalam puluhan jurus. Saat ini, takdirlah yang mulai mendominasi. Nasib, kekuatan bertarung yang mengerikan, sebenarnya bisa menekan Yebing Eropa. Banyak orang terkejut. Tahukah kamu, Hou Yebing adalah kaisar virtual terkuat di antara generasi muda surga. Meskipun dia dikalahkan oleh Luming pada saat itu, hanya saja Luming terlalu abnormal, bukan karena Yebing Eropa lemah. Dan sekarang, takdir bisa menekan Yebing Eropa. Takdir, layak menjadi Tianjiao kedua di Yuanji. Luar biasa, dan bakatnya sangat buruk. Ya, jika bukan karena Luming yang lebih abnormal, dia tidak akan terkalahkan. Hukum takdir, setiap orang tidak normal, tumbuh dewasa, prestasi sulit dibatasi. Di sekeliling, ada suara-suara diskusi. Banyak orang meratapi nasib yang begitu buruk sehingga mampu menyaingi atau bahkan mengungguli sebagian dari mereka di masa depan. Tapi kemudian, orang memikirkan Luming. Meski takdirnya kuat, namun tetap ditekan oleh Luming. Orang-orang menghela nafas, bukan karena takdir tidak kuat, tapi Luming terlalu abnormal untuk dipahami dengan akal sehat. Hou Yebing meraung. Dia sebenarnya ditekan oleh takdir. Dia tidak mau melakukan serangan gila-gilaan skala penuh dan ingin memulihkan inferioritasnya. Dia mengumpulkan semua jenis tentara sihir untuk menyerang takdir surga. Sayangnya, para prajurit sihir ini terus meledak dan hancur di bawah serangan takdir. Semakin kuat takdir perang Vietnam, semakin besar keuntungannya, dan sepenuhnya menekan Hou Yebing. Menyentuh. Pada akhirnya, Hou Yebing diserang, muntah darah, dan terbang keluar dari platform pertempuran. Hou Yebing kalah. Tianjiao, yang dikenal sebagai kaisar pertama dari kaisar virtual, kembali dikalahkan. Sungguh kekuatan yang kuat, Yuanji, benar-benar keluar dari beberapa Tianjiao. Terlepas dari Luming, takdir surga harus dianggap sebagai kaisar virtual terkuat. Ya, tidak ada musuh di antara para kaisar virtual. Banyak orang berpendapat bahwa ketenaran takdir telah mencapai puncaknya. Beberapa dari mereka melihat takdir penuh dengan warna yang bermartabat. Di masa depan, itu akan menjadi ancaman besar bagi mereka. Namun, Suan Yuanyi dan Lin Xiaofeng memiliki mata yang tenang dan kepercayaan diri yang kuat. Takdir tidak terus menantang, dan turun dari panggung dan kembali ke tempat duduknya. Sekarang, giliran pertempuran 9 Jue. Banyak orang berpikir dan semakin menantikannya. Tapi saat ini, sesosok kecil, dalam sekejap, muncul di atas panggung. Itu, tikus luar angkasa. Mata banyak orang bergerak. Gelembung. Mulut Luming juga menunjukkan senyuman. Ini adalah gelembung yang akan segera pergi. Setelah bertahun-tahun tanpa gelembung, Luming juga ingin melihat seberapa kuat gelembung itu. 10 binatang perang teratas memiliki bakat yang luar biasa. Sekarang mereka telah diajari oleh kekuatan surga, dan kemajuan absolut mereka luar biasa. Mata gelembung, memindai, dan akhirnya jatuh di sungai bintang, dua orang Yuanxin. Kalian berdua naik, aku akan membiarkan kalian bergandengan tangan. Kicau. Bubbles mengatupkan bibir mereka, dan suara mereka yang jernih bergema di antara penonton. Orang ini benar-benar ingin menantang Xing Xinghe dan Yuanxin. Luming tersenyum. Xing Xinghe dan Yuanxin berseteru dengan Luming. Pada tahun-tahun itu, dia telah menargetkan Luming, dan gelembung secara alami diingat. Wajah Xing Xinghe dan Yuanxin agak jelek. Aku cukup baik untuk berurusan denganmu. Kenapa kamu butuh dua? Yuanxin berbicara dengan dingin dan bergegas ke platform pertempuran. Kamu tidak bisa melakukannya. Satu gerakan akan mengalahkanmu. Mulut ringan, menunjukkan warna jijik. Haha, aku kalah. Konyol, konyol. Yuanxin tertawa liar. Pao Pao, yang mengatakan ingin mengalahkannya, bahkan tidak bisa melakukan takdir. Dia pikir dia siapa, itu adalah lelucon. Kamu duluan, aku biarkan kamu melakukannya dulu, atau kamu tidak akan punya kesempatan, Jojo. Bubble Rod, sepertinya Yuanxin tidak terlihat sama sekali. Yuanxin sangat marah. Kalau begitu aku akan melakukannya untukmu.
Yuan Xin minum dan bergegas menuju gelembung. Pada saat yang sama, itu meledak dengan kekuatan tempur terkuat. Di hadapan Mouse roh ruang dan waktu, Yuan Xin tidak berani gegabah. Tangan adalah kekuatan tempur terkuat. Dia dikelilingi oleh hukum dan dibunuh dalam gelembung. Tapi ketika dia setengah jalan, tubuhnya kaku di udara. Semua aturan yang dicakup olehnya menghilang tanpa jejak. Wajah Yuan Xin sangat berubah dan dia meraung. Dia memanipulasi hukum lagi, tetapi begitu hukum itu muncul, hukum itu menghilang. Hukum waktu, hukum Yuan Xin keluar, menghilang. Sangat mengerikan. Banyak orang melihat jalan dan terkejut. Ini untuk memobilisasi kekuatan waktu, hanya kaisar virtual yang dapat melakukan langkah ini, layak untuk Mouse roh ruang dan waktu. Pada saat ini, bentuk tubuh gelembung muncul di depan tubuh Yuan Xin, dan kaki kecil itu menendang wajah Yuan Xin. Bentuk tubuh Yuan Xin, seperti karung pasir yang rusak, terbang langsung dan terbang keluar dari platform pertempuran. Dia jatuh dengan keras ke tanah, muntah darah, dan wajahnya benar-benar bengkak. Dikalahkan, Yuan Xin dikalahkan, gelembung benar-benar hanya menggunakan satu gerakan. Banyak orang terkejut, kekuatan bertarung gelembung berada di luar pemikiran. Mata Destiny juga sedikit koagulasi, melihat gelembung itu, penuh warna yang bermartabat. Tidak berguna. Bubble bergumam, tidak melihat Yuan Xin, yang membuat Yuan Xin memuntahkan seteguk darah. Itu marah. Hari ini, Yuan Xin terpukul terlalu keras. Awalnya ingin mengalahkan takdir, salju yang memalukan tahun itu. Tapi pada akhirnya, itu dengan mudah dikalahkan oleh takdir, itu saja, tapi sekarang, itu dikalahkan oleh gelembung. Pau-Pau dikalahkan oleh bawahannya pada tahun-tahun itu, tetapi sekarang, dia telah mengalahkannya dengan satu gerakan, membuatnya tak tertahankan. Gelembung tidak memperhatikannya, matanya pada sisa pemuda itu, tersapu olehnya, wajahnya berubah. Apakah dia akan menantang takdir? Banyak orang berpikir begitu. Namun pada akhirnya, gelembung tidak menantang takdir, matanya tertuju pada tubuh Ou Yebing. Kamu, keluar dan bertarung. Gelembung menunjuk ke jalan kamu. Wajah Ou Yebing suram. Apakah gelembung menantangnya? Tapi hari ini, menghadapi tantangan, harus ada perang. Dia tidak bisa mundur, kalau tidak, reputasinya akan benar-benar busuk. Dia melangkah keluar dan mendarat di peron. Meskipun hukum ruang waktumu misterius, itu juga tergantung pada siapa lawanmu. Jika kekuatan lawanmu melebihimu, hukum ruang waktumu tidak akan berfungsi. Aku bukan Yuan Xin, aku akan menggunakan kekuatan yang kuat untuk secara langsung melanggar hukum ruang waktumu. Kata Ou Yebing. Hati banyak orang tergerak, itu benar. Hukum ruang dan waktu sangat misterius dan tidak dapat diprediksi. Itu bisa memobilisasi kekuatan ruang dan waktu, yang bisa disebut teror. Namun, tidak ada hukum yang benar-benar tak terkalahkan. Ketika kekuatan itu kuat sampai batas tertentu, itu bisa melanggar semua hukum. Selama kekuatannya cukup kuat, kita bisa melanggar hukum ruang dan waktu. Bab 2316, Subscribe Penatua. Ada begitu banyak omong kosong. Jika tidak, aku akan melakukannya. Bubble bergumam, dan kemudian tiba-tiba bergegas menuju sisi lain. Kecepatannya sangat cepat, itu benar-benar bola-balik melalui kehampaan. Ou Yebing tidak berani gegabah dan menunjukkan segel senjata saktinya. Semua jenis senjata ada di sekitar tubuhnya. Senjata bergetar, menghancurkan kehampaan dan mencegah serangan gelembung. Kekuatan Yebing Eropa memang jauh lebih kuat dari Yuan Xin, dan kekuatan tempurnya luar biasa. Itu sudah mempengaruhi aturan ruang waktu gelembung. Oleh karena itu, Bubble tidak dapat dengan mudah mengalahkan Yebing Eropa dibandingkan dengan Yuan Xin. Namun, setelah pertarungan antara keduanya, gelembung masih di atas angin. Bentuk tubuh gelembung berkedip. Tidak peduli bagaimana kamu menyerang, kamu tidak dapat mengenai gelembung. Bahkan, di bawah pengaruh hukum ruang waktu gelembung, kecepatan Ou Yebing jauh lebih lambat. Setelah puluhan gerakan, dia diledakkan oleh gelembung dan mengalami kerusakan parah. Ou Yebing kalah lagi. Dia akan memuntahkan darah karena marah. Hari ini, dia menderita dua kekalahan beruntun, semuanya dikalahkan oleh Tian Jiao dari kerajaan Yuan. Bakat tikus roh ruang waktu benar-benar luar biasa. Sudah berapa tahun? Itu wajar, 10 binatang pertempuran teratas tumbuh menjadi yang teratas. Apa pendapatmu tentang kekuatan perang tikus roh ruang waktu dibandingkan dengan takdir? Sulit dikatakan. Aku merasa bahwa tikus roh ruang waktu lebih kuat. Belum tentu. Di saat yang sama, banyak orang yang tidak kaget dengan takdir. Keduanya mengalahkan Ou Yebing, yang bisa dikatakan berada di puncak kerajaan Sudi. Tapi sebenarnya tidak mudah untuk membandingkan keduanya. Dari segi hukum, hukum takdir memang lebih kuat dari hukum ruang dan waktu. Namun, aturan tergantung pada siapa yang menggunakannya. Mouse roh ruang waktu,
lahir untuk mengendalikan hukum ruang dan waktu, tidak ada yang memiliki makhluk hidup dalam penerapan hukum ruang waktu dapat dibandingkan dengan tikus roh ruang waktu. Yang disebut anak-anak Tuhan itu mengendalikan hukum ruang dan waktu, tetapi dalam penerapan hukum ruang dan waktu, mereka jauh lebih sedikit daripada tikus roh ruang dan waktu. Jadi sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Banyak orang penasaran, akankah Gelembung menantang takdir? Namun, orang-orang kecewa. Gelembung tidak menantang takdir. Sepertinya dia sudah cukup bermain. Sosoknya melintas dan meninggalkan panggung. Setelah Gelembung turun, tidak ada yang menantang kaisar virtual. Banyak orang menantikannya. Selanjutnya adalah permainan utama, duel antara 9 Jue. Kali ini, alasan kenapa banyak orang datang adalah untuk melihat duel antara 9 Jue. Lebih dari 10 tahun yang lalu, duel 9 Jue, keluar peringkat, 10 tahun ini, di antara 9 Jue, jarang dimainkan. Semua orang ingin melihat apakah peringkat di antara 9 Jue telah berubah dalam 10 tahun terakhir. Sua. Sesosok, bergegas ke panggung. Ini Hutan Xuanwu. Benar saja, dia yang pertama bergerak. Xuanwulin menempati peringkat terakhir di antara 9 Jue. Aku tidak tahu apakah dia bisa naik kali ini. Sulit untuk mengatakan bahwa tidak ada yang lemah di antara 9 Jue. Hanya setelah bertarung kita bisa mengetahuinya. Publik mengungkapkan pandangan mereka. Selanjutnya, Xuanwulin mulai menantang. Tian Jiao, yang dia tantang, menempati peringkat ke-8 di antara 9 Jue. Keduanya bertarung sengit dengan banyak jurus, namun pada akhirnya Xuanwulin kalah dan bukan lawan dari pihak lain. Hutan Xuanwu tidak mau minum pil untuk menyesuaikan keadaan ke puncak, menantang Tian Jiao, yang berada di peringkat ke-7, tetapi masih dikalahkan oleh pihak lain. Pada akhirnya, dia tidak berdaya dan tidak terus menantang, peringkatnya tidak berubah di tempat ke-9. Selanjutnya, itu semua adalah duel di 9 Jue, dan pertarungan sengit berlanjut. Jiu Jue yang telah lama berada di ranah kaisar sejati sangat efektif dan menarik semua orang untuk menontonnya dengan cermat. Secara khusus, Tian Jiao di bawah kaisar sudah dapat belajar banyak dari menonton dengan cermat. Duel yang luar biasa, satu demi satu. Namun, beberapa peringkat telah berubah. Di masa lalu, mereka yang berperingkat lebih tinggi memang memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat, tapi sekarang sudah. Hanya ada satu perubahan. Tian Jiao, yang kelima, mengalahkan Tian Jiao, yang keempat, dan menggantikan yang lain. Lainnya, pada dasarnya, peringkatnya tidak berubah. Tak lama kemudian, Tian Jiao yang berada di peringkat ketiga mengalahkan lawan yang menantangnya. Dia memandang Xuan Yuanyi dan Lin Xiaofeng. Pada akhirnya, dia menantang Xuan Yuanyi yang berada di peringkat kedua. Di luar kemampuanku. Kota Xuan Yuan melangkah keluar dan jatuh di platform pertempuran. Dalam 10 gerakan, aku akan mengalahkanmu. Kota Xuan Yuan acuh tak acuh dan penuh dengan kepercayaan diri yang kuat. 10 langkah, Kota Xuan Yuan, kamu terlalu percaya diri. Tian Jiao, ketiga dalam daftar, sedikit jelek. Aku bilang 10 gerakan, aku sudah memujimu, mengerti. Mulut acuh tak acuh Kota Xuan Yuan, bentuk tubuh tiba-tiba menuju pemuda peringkat ketiga bergegas. Di tempat ketiga adalah seorang pemuda berbaju biru, yang telah bertarung dengan pangeran dari ras lain di luar dua kerajaan dan dikalahkan oleh pihak lain. Pada awalnya, dia memiliki kekuatan tempur dari peringkat ke-8 Zendi. Sekarang, kekuatan bertarungnya tidak diragukan lagi lebih kuat. Ledakan. Kemeja biru pemuda itu meledak. 10 tingkat kekuatan bertarung kaisar yang sesungguhnya. Seseorang berseru. Dibandingkan dengan pertempuran pertama dengan pangeran asing, pemuda baju biru jauh lebih baik, yang sepenuhnya meningkatkan 2 tingkat kekuatan tempur dan mencapai tingkat ke-10 dari kekuatan tempur kaisar yang sebenarnya. Pada usia ini, sungguh luar biasa memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Sayangnya, dia bertemu Kota Xuan Yuan. Kekuatan dunia Kota Xuan Yuan melonjak, hukum menyebar, tangan muncul tombak lukisan langit persegi. Ledakan. Halberd Fang Tian sangat besar, dan menjadi sebesar gunung, dan memotongnya ke arah pemuda baju biru. Tombak yang dilukis Fang Tian tidak terkalahkan dan sangat kuat. Semua serangan dan pertahanan pemuda baju biru seperti tidak ada apa-apanya, dan mereka runtuh total. Ledakan. Blue Shirt Yut tubuh gila Red langsung diledakkan dari puluhan ribu meter, wajah sangat pucat. Di tubuhnya, muncul luka yang dalam, terlihat tulang yang dalam, darah DC. Satu gerakan, dia dipukul dengan keras. Aku telah berbelas kasih, jika tidak, kamu sudah mati. Aku berkata, 10 langkah untuk mengalahkanmu, adalah melihat ke atas, jika tidak, 1 langkah. Mulut cahaya Kota Xuan Yuan, pemuda kemeja biru, wajah jelek. Sebuah langkah, benar-benar sebuah langkah, Kota Xuan Yuan mengalahkannya, kekuatan tempur 2 orang, perbedaannya terlalu jauh.
Adegan itu hening, dan banyak orang terikat lidah. Hasil ini sangat di luar dugaan mereka. Pemuda kemeja biru, peringkat ketiga dalam 9 jue, dikalahkan dengan satu gerakan. Dalam imajinasi asli orang-orang, bahkan jika pemuda baju biru dikalahkan oleh kota Suanyuan, mereka seharusnya bisa bertarung satu sama lain, tetapi hasilnya adalah mereka benar-benar sepihak. 10 tingkat kekuatan bertarung kaisar yang sebenarnya sangat lemah sehingga mudah dihancurkan. Apa kekuatan tempur kota Suanyuan? Setidaknya itu juga kekuatan tempur 12 tingkat kaisar sejati. Jika tidak, itu tidak dapat dengan mudah dihancurkan, atau bahkan, itu bukan hanya kekuatan tempur 12 tingkat kaisar sejati. Tidak heran keluarga biru akan mengambil 100 batu kacau sebagai hadiah. Bisakah kota Suanyuan benar-benar mengalahkan Lin Xiaofeng? Banyak orang terkejut dengan komentar dan spekulasi. Bab 2317, Subscribe Penatua. Kali ini, meskipun banyak orang berspekulasi bahwa kota Suanyuan pasti telah membuat kemajuan besar dan kekuatan tempurnya luar biasa. Kalau tidak, keluarga biru tidak akan mengambil 100 batu kacau sebagai hadiah. Tapi lihatlah, peringkat ketiga Tianjiao, di tangan Suanyuanyi yang rentan, masih sangat terkejut. Mungkin, kota Suanyuan, benar-benar bisa bertarung dengan Lin Xiaofeng. Ratakan kota, ada yang berjanggut biru, ada yang berjanggut biru, yang kuat berwarna biru. Kota Suanyuan, berdiri di platform pertempuran, ramping dan penuh dengan kepercayaan diri yang kuat. Matanya, menatap Lin Xiaofeng, suara tegas dan percaya diri, dari mulutnya. Lin Xiaofeng, ayo bertarung. Suara kota Suanyuan menyebar ke seluruh penonton. Maumu. Suara Lin Xiaofeng baru saja turun, dan sosoknya sudah berada di atas panggung. Lin Xiaofeng, lebih dari 10 tahun yang lalu, kamu beruntung memenangkanku. Hari ini, aku akan menginjakmu di bawah kakimu dan membiarkan semua orang tahu siapa Tianjiao terkuat, tidak peduli di Tianji atau Yuanji. Kota Suanyuan, bangga dan percaya diri. 100 batu kacau, aku akan mengambilnya. Ini adalah jawaban Lin Xiaofeng, juga penuh percaya diri. Mata semua orang tertuju pada dua sosok muda di atas panggung. Kedua orang ini, adalah surga, alam Yuan, Tianjiao terkuat, bukan salah satu dari mereka. Prestasi masa depan mereka tidak terbatas dan tidak dapat diprediksi. Kedua pria itu, lebih dari 10 tahun yang lalu, melancarkan perang puncak. Perang itu mengesankan dan tak terlupakan. Setelah lebih dari 10 tahun, mereka akan bertarung lagi. Kali ini, siapa yang kuat dan siapa yang lemah? Ledakan, ledakan. Kota Suanyuan, Lin Xiaofeng dua orang, mengeluarkan napas yang kuat, napas di persimpangan kosong, mengeluarkan raungan sengit. Bersegat cop. Di tangan kota Suanyuan, ada tombak gambar Fantian, yang tumbuh dengan cepat dan membubung ke awan. Itu dikelilingi oleh prinsip-prinsip Tao, dan nafasnya luar biasa. Kemudian, Fantian menarik tombak dan memotongnya ke arah Lin Xiaofeng. Kong! Di atas suara pisau, bergema melalui penonton. Pisau Lin Xiaofeng, sarungnya, sebuah tenda pisau di sisi lain untuk dipotong. Ledakan. Dua serangan mengerikan, pengeboman sengit bersama-sama, biarkan satu sisi kosong, goyang tanpa henti, platform Lianshan, semuanya mengirimkan raungan yang intens. Kekuatan tak terbatas, ke arah barat, tersapu. Suanyuanyi dan Lin Xiaofeng, tubuhnya sangat gemetar, mundur beberapa langkah. Namun, begitu kedua pria itu berhenti, mereka menginjak platform pertempuran dengan tubuh mereka seperti dua lampu pelangi dan bergegas menuju satu sama lain. Ledakan. Kedua pria itu bertabrakan di tengah platform pertempuran, seolah-olah dua bintang bertabrakan. Cahaya pedang dan tombak menyapu ke segala arah. Kapan? Kapan? Lalu, keduanya bertarung sengit. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung puluhan gerakan. Seberapa kuat kekuatan bertarungnya? Ini sudah level 13 dari kekuatan bertarung kaisar sejati. Ya, memang benar bahwa kekuatan tempur 13 tingkat kaisar yang sebenarnya memang benar. Sungguh menakjubkan bahwa dia telah mencapai kekuatan bertarung seperti itu di usia muda. Banyak orang tua menghela nafas. Di masa lalu, di antara generasi muda, pada usia ini, apalagi mencapai tingkat ke-13 dari kekuatan bertarung kaisar yang sebenarnya, bahkan jika mereka bisa menjadi kaisar, mereka akan dianggap baik. Ini adalah waktu yang gila. Kedua pria itu bertarung sengit di platform pertempuran. Dengan perang, nafas mereka menjadi semakin kuat, dan kekuatan tempur mereka menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, kekuatan tempur kedua pria itu melampaui tahap level 13 Zendi dan memasuki level 14 Zendi. Itu membuat banyak orang bernafas. Kekuatan tempur kota Lin Xiaofeng dan Suanyuan telah mencapai tingkat ke-14 dari kaisar yang sebenarnya. Pertempuran menjadi lebih intens. Kedua pria itu bertarung lebih dari 200 gerakan, dan hasilnya seimbang.
Lin Xiaofeng, apakah ini kekuatan tempur pamungkasmu? Sungguh mengecewakan. Saat ini, suara kota Suanyuan keluar. Kamu memang seperti itu. Kamu tidak bisa memenangkanku. Lin Xiaofeng membuka mulutnya. Benarkah? Lin Xiaofeng, hari ini ditakdirkan untuk menjadi hari kebangkitanku. Sejak saat itu, aku akan menjadi yang pertama di dunia. Minuman kota Suanyuan tiba-tiba melolong. Ledakan. Tombak lukisan langit persegi di tangannya tiba-tiba melambung tinggi. Sebuah tombak meledak dan bertabrakan dengan pedang Lin Xiaofeng. Dalam raungan sengit, pedang Lin Xiaofeng bergetar dengan liar. Dengan ledakan terakhir, itu meledak. Tubuh Lin Xiaofeng mundur dengan kecepatan tinggi hingga mencapai tepi platform pertempuran sebelum berhenti. Dadanya naik turun dengan cepat. Matanya penuh keterkejutan di kota Suanyuan. Kekuatan tempur tingkat 15 Zendi, apakah kamu sudah mencapai tingkat 15 kekuatan tempur Zendi? Lin Xiaofeng membuka mulutnya dengan tidak percaya. Di tempat kejadian, terjadi keributan. Kota Suanyuan telah mencapai tingkat ke-15 dari kekuatan bertarung kaisar yang sebenarnya. Itu terlalu mengerikan. Di usia yang begitu muda, dia telah mencapai tahap ini. Kekuatan tempur tingkat 15 Zendi mendekati puncak Zendi. Begitu dia mencapai puncak Zendi, dia bisa mulai menyerang Kaisar Agung. Banyak orang tua tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana. Dan kota Suanyuan, kurang dari 100 tahun yang lalu, langkah ini terlalu mengejutkan. Tempat ketiga pemuda Gunung Biru, kemampuan tempurnya juga baru benar-benar Kaisar 10 tingkat. Ini terlalu berbeda dari kekuatan tempur 15 tingkat Kaisar yang sebenarnya. Teror, terlalu mengerikan, apakah ini kekuatan tempur sebenarnya dari kota Suanyuan? Pantas saja keluarga biru begitu percaya diri. Di usia ini, siapa yang bisa mengalahkan Zendi level 15? Keluarga biru mengeluarkan 100 batu kacau. Tampaknya murah hati. Faktanya, mereka yakin bahwa mereka akan dimenangkan oleh kota Suanyuan. Selain itu, mereka dapat mendorong kota Suanyuan ke posisi puncak dengan satu pukulan. Langkah ini brilian. Banyak orang membicarakannya dan mengagumi sarana keluarga biru. Kota biru membelai janggutnya, wajahnya penuh senyum bangga. Setelah waktu ini, keluarga biru mereka akan memiliki 2 Tianjiao dari 9 Jujue, dan salah satunya masih menjadi Tianjiao pertama di dunia. Pamor keluarga biru mereka tentu akan semakin kuat dan mencapai puncaknya. Keluarga biru, di tangannya, akan menjadi semakin kuat. Jantung kota biru sangat nyaman. Sayang sekali Luming meninggal dan tidak mendapatkan sutra kuno yang abadi. Sayang sekali. Hati kota biru mendesah. Ledakan. Pada saat ini, kota Suanyuan melangkah keluar. Nafas yang kuat, tekanan ke arah Lin Xiaofeng. Lin Xiaofeng, kataku, kali ini, aku akan menginjakmu dan membuktikan kepada semua orang bahwa aku yang pertama di dunia. Suara nyaring kota Suanyuan, di tangan tombak lukisan Fantian, semakin kuat. Perang. Lin Xiaofeng banyak minum, tidak mau gagal saat ini. Dia membunuh kota Suanyuan dengan pisau dan manusianya. Namun, kesenjangan dalam efektivitas tempur sulit diatasi. Ada kesenjangan nyata antara kekuatan tempur tingkat 14 Zendi dan kekuatan tempur tingkat 15 Zendi, bukan dalam kultivasi. Keduanya bertarung beberapa langkah lagi, tetapi Lin Xiaofeng benar-benar dikalahkan dan diledakkan, memuntahkan darah. Pada akhirnya, tubuhnya dibombardir oleh gerakan kota Suanyuan dan terbang dari peron. Kota Suanyuan menang, mengalahkan Lin Xiaofeng pertama yang asli. Bab 2318, Subscribe Penatua. Kota Suanyuan berdiri di platform pertempuran dan memegang tombak yang dilukis dari langit persegi. Sepertinya dewa perang yang tak terkalahkan. Itu bermartabat dan dapat membantu seluruh dunia. Sebaliknya, wajah Lin Xiaofeng pucat dan penuh depresi. Dia dikalahkan, dan sejak saat itu, dia bukan lagi orang nomor 1 di dunia. Generasi muda, hari pertama bangga, mulai sekarang ganti kepemilikan. Hahaha, oke. Gelombang. Kota biru bahkan lebih tertawa, dan hampir mekar. Semua ini, seperti yang diharapkan, tidak berubah sama sekali. Kota Suanyuan benar-benar mengalahkan Lin Xiaofeng dan memenangkan gelar Tianjiao pertama di dunia. Gengsi akan mencapai puncaknya, dan pamor keluarga biru mereka juga akan naik. Apakah ada pahlawan yang datang ke pertempuran pertama? Jika tidak, duel akan berakhir sepenuhnya. Kota biru bangkit dengan senyum di wajahnya dan suaranya menyebar ke seluruh penonton. Aku akan melakukannya. Pada saat ini, suara yang jelas terdengar. Di luar alun-alun, cahaya pelangi terbang dengan cepat dan mendarat di platform pertempuran. Ini adalah anak laki-laki berusia 15 tahun, temperamennya anggun dan luar biasa. Namun, banyak orang tercengang ketika melihat penampilan pemuda itu. Lu Ming, Long Chen, Huang Ling, Huang Li, Pao Pao Pao, dan lainnya semuanya tercengang dan terpana.
Pada saat yang sama, awan biru, sungai Xingxing, Yuanxin dan lainnya, termasuk Lan Cheng, juga terlihat seperti ini, dengan tampilan demensia. Bahkan Luming sendiri hampir menggigit lidahnya dan matanya membelalak. Bocah ini sangat mirip dengan Luming. Penampilan Luming mirip dengan Luming, tetapi lebih elegan. Tidak, dia bukan Luming. Dia baru berusia 15 atau 16 tahun. Dia tidak mungkin Luming. Segera, seseorang berkata. Penampilan seseorang bisa diubah sesuka hati. Namun, nafas, atau nafas kehidupan, tidak akan berubah. Dari nafas kehidupan, kita bisa mengetahui umur seseorang dengan jelas. Bocah ini jelas tidak besar. Dia harus berusia 15 atau 16 tahun. Secara alami, dia tidak mungkin Luming. Rambutku, pemuda ini, bukan anak haram Luming. Biksu nakal itu melafalkan nama Buddha dan bergumam dengan suara rendah. Tapi saat ini semuanya adalah master, secara alami didengar dengan jelas oleh orang lain. Hati banyak orang tergerak, mungkin ini sangat mungkin, karena dua orang itu benar-benar terlalu mirip. Biksu. Luming menyentuh hidungnya dalam diam dan menatap biksu nakal itu dengan jijik. Dia benar-benar bermimpi. Tetapi pada saat ini, pemuda itu menoleh ke biksu nakal itu dan berkata, "Tuan, apakah kamu mengenal Luming?" "Tentu saja, Luming adalah saudaraku. Aku sudah saling kenal selama beberapa dekade. Apa hubungan antara kamu dan Luming?" "Tidak baik dan mulia. Ini ayahku." Jalan pemuda. Uff. Luming sedang minum anggur, saat ini langsung menyemprot, menatap remaja itu. Anak laki-laki itu berkata, "Apakah itu putranya?" "Putra. Dia memiliki seorang putra." Luming tercengang, dan pikirannya berubah tajam. Xiao Qing. Tiba-tiba, hati Luming bergetar, dan dia memikirkan Xian Yanxing. Dia hanya berhubungan seks dengan Xian Yanxing, dan menghitung waktunya, yang bertepatan dengan usia mudanya. Selain itu, Luming melihat dengan hati-hati dan menemukan ada bayangan Xian Yanxing di alis pemuda itu. "Benarkah itu anakku?" Hati Luming dipenuhi dengan perasaan yang tak dapat dijelaskan. Perasaan ini sangat aneh, tak terlukiskan. Lainnya, seperti Long Chen, Huang Ling, Pao Popo dan lainnya, juga tertegun. Kakak Luming punya anak laki-laki, Luming kecil. Seperti itu, Jojo. Seru gelembung itu. "Nes, aku mulai menebak secara acak. Aku tidak menyangka akan dikatakan olehku." Biksu nakal itu sendiri hampir melotot. Luming. Huang Ling menghela nafas dan merasa rumit. Putra Luming. Awan biru, sungai Xingxing, Yuanxin, Del memiliki cahaya dingin di mata mereka. Dan Heng Yutiandi dan beberapa tetua Taishan dengan gaya Taibu semua memandang Luming dengan aneh. Luming kian menahan diri untuk tidak bergegas keluar. Sekarang bukan waktunya. Bahkan jika pihak lain benar-benar putranya dan putra Xian Yanxing, itu akan tetap sama setelah kita bertemu. Sekarang dia keluar dan menunjukkan esensinya. Aku khawatir 100 batu kacau tidak akan menjadi bagiannya. Kota biru dan yang lainnya pasti tidak akan membiarkan dia menantang kota Suanyuan. Di hati orang-orang, pikiran berubah. "Tuan, apakah kamu tahu di mana ayah aku Luming sekarang?" Anak laki-laki itu memandang biksu yang nakal itu dan terus bertanya. "Ini. Dia ditutup di tempat rahasia dan tidak bisa keluar untuk saat ini. Tidak ada omong kosong biksu yang baik." "Apa diam? Sudah kubilang, Luming sudah mati." Suara dingin terdengar, tapi awan biru. Anak laki-laki itu adalah putra Luming. Dia tidak bahagia. "Apa yang kamu bicarakan? Kamu berbicara omong kosong. Ibuku berkata bahwa ayahku tidak ada bandingannya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bagaimana dia bisa mati?" Anak laki-laki itu memelototi awan biru. "Omong kosong macam apa yang tidak ada bandingannya di dunia? Itu menipu diri sendiri." Awan biru membenci. "Menurutku, kamu pasti telah dikalahkan oleh ayahku, bahkan disiksa dengan kejam. Kalau tidak, kamu tidak akan meremehkannya dengan sengaja." Ada kilatan cahaya di mata pemuda itu. "Kamu." Wajah awan biru memerah. Ketika dia masih muda, dia hanya menusuk rasa sakitnya. Dia dianiaya oleh Luming lebih dari sekali, dan setiap kali sengsara, yang membuatnya kehilangan muka. "Hahaha, Xiao Luming, kamu benar. Dia disiksa dengan kejam oleh Luming. Dia hanya berlutut dan memohon belas kasihan, menangis untuk ayah dan ibunya, dan mengkhianati leluhurnya." Cara biksu yang tidak bermoral menambahkan minyak dan cuka langsung melibatkan keluarga biru, yang membuat kota biru terlihat jelek, dan dia ingin menamparkan biksu jahat itu sampai mati. Dan awan biru, wajah semburan hijau. "Nah, nak, kamu akan menantang. Siapa yang akan kamu tantang?" Kota biru dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Mata muda, dalam pemeriksaan arogansi banyak anak muda, akhirnya jatuh di hutan Xuanwu. "Aku akan menantangnya." Pemuda itu mengacu pada Wulin yang misterius.
Apa? Semua orang terkejut. Pemuda itu ingin menantang Hutan Xuanwu. Dia baru berusia 15 atau 16 tahun. Pada usia ini, jarang dia menjadi seorang kaisar. Dia harus menantang Hutan Xuanwu. Tidak peduli bagaimana Xuanwulin itu juga salah satu dari 9 keajaiban. Xiu Wei telah dibobol menjadi kaisar yang sebenarnya sejak lama. Sekarang, dia memiliki kekuatan tempur tingkat ke-6 dari Zendi. Bagaimana mungkin menantang 9 Jue pada usia ini? Wajah Xuanwulin suram. Dia ditantang oleh seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Sayang sekali. Di usia muda, kamu tidak mampu menantang Jiu Jue. Kamu tidak memiliki pengetahuan diri, sama seperti ayahmu. Awan biru sangat tidak senang, saat ini memanfaatkan kesempatan, sarkastik. Oh, dalam hal ini, aku akan menantangmu terlebih dahulu, dan kamu akan melawan. Pria muda itu mengalihkan pandangannya ke awan biru. Apakah kamu akan menantangku? Wajah awan biru sedikit berubah. Omong kosong, kamu, perang selanjutnya, kamu bahkan tidak akan berani menjawab tantanganku. Jalan Pemuda. Bab 2319. Pemuda menggunakan metode dorongan untuk menantang Lan Yun. Tetapi mengetahui bahwa ini adalah metode yang radikal, Lan Yun harus menerimanya. Pihak lain hanyalah seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Tantang dia di depan umum. Jika dia tidak berani melawan ini, dia tidak perlu campur aduk dan ditertawakan sampai mati. Jika kamu ingin bertarung, aku akan melakukannya untukmu. Awan biru membuka mulutnya dengan dingin, melangkah keluar dan mendarat di platform pertempuran. Tangan Luming erat, beberapa khawatir tentang pemuda, dia siap untuk mengeluarkan busur bintang jatuh kapan saja. Jika bocah itu dalam bahaya, dia akan membantu. Gelembung dan lainnya, juga menatap lapangan, terutama Gelembung, dia tidak akan membiarkan anak muda itu. Aku akan melihat kemampuanmu. Awan biru dingin, pemuda itu baru berusia 15 atau 6 tahun, dia tidak percaya bahwa pihak lain bisa menandinginya. Dia juga Tian Jiao teratas. Dia telah berlatih keras selama beberapa dekade sebelum dia membuat prestasi seperti itu. Dia belum pernah mendengarnya. Pada usia 15 atau 16 tahun, tidak ada pencapaian seperti itu dalam sejarah. Ayo kita lakukan. Kamu bisa melihat keahlianku secara alami. Jalan cahaya pemuda, ekspresi wajah tenang dan acuh tak acuh, tampaknya tidak menempatkan awan biru di mata sama sekali. Kemarahan awan biru semakin berat. Jika kamu ingin mati sendiri, aku akan melakukannya untukmu, bunuh. Awan biru meraung, cahaya seluruh tubuh meledak, dan kemudian, cahaya tak berujung menyatu menjadi singa raksasa, menuju pemuda untuk menyerang dan pergi. Singa raksasa itu sebesar gunung, dan momentumnya luar biasa. Tangan awan biru, dengan gerakan unik, jika dipukul, pemuda itu akan mati. Karena anak laki-laki itu mengatakan bahwa dia adalah putra Luming, suruh dia pergi. Warna ganas melintas di mata awan biru itu. Pada saat ini, singa remaja, untuk melihat. Dia ditutupi dengan lapisan cahaya hitam, dan kemudian cahaya pedang hitam meledak dan menebas singa. Puff! Singa raksasa yang ditransformasikan oleh kekuatan magis awan biru tampaknya terbuat dari dadi kacang, yang rentan terhadap pukulan, dan langsung dikalahkan oleh cahaya hitam yang dimainkan oleh pemuda itu. Terlebih lagi, cahaya hitam terus membunuh awan biru. Kecepatan cahaya hitam luar biasa, dan awan biru tidak dapat dihindari. Bagaimana mungkin? Awan biru meraung, tinjunya terus mengepal, dan seekor singa raksasa berlari keluar, tetapi mereka tersapu oleh cahaya hitam dan hancur. Wah! Cahaya hitam menghantam awan biru menjerit, tubuh mundur dengan liar, tetapi tidak berguna, tubuh langsung terbelah dua oleh cahaya hitam, jatuh ke tanah, melolong. Desis! Banyak orang menarik napas dan menatap mata anak muda itu, kaget. Itu hanya 2 langkah untuk pemuda. Ini mengejutkan. Kamu tahu, awan biru adalah puncak Tianjiao. Itu mengendalikan salah satu hukum terkuat. Kultivasi hari ini telah mencapai kaisar virtual bintang 5. Sungguh menakjubkan bahwa kultivasi seperti itu tidak dapat mengalahkan gerakan pemuda itu. Dan beberapa orang tua melihat lebih banyak. Kekuatan macam apa itu? Itu kekuatan yang mengerikan. Kultivasi pemuda ini adalah kaisar virtual bintang 3, tetapi kekuatan kultivasinya mengerikan. Ya, ini seperti kekuatan dalam sistem kultivasi Archaean, tapi lebih ringkas, lebih tajam, dan lebih menakutkan. Beberapa orang tua membicarakannya. Di usia muda, kultivasi telah mencapai tingkat Kaisar San Xingsu, yang sangat menakjubkan. Namun, kekuatan kultivasi pemuda lebih eksentrik. Tidak ada fluktuasi dalam aturan pemuda. Jelas, bukan sistem hukum yang ditanamkan remaja. Tapi itu bukan sistem kultivasi kuno, karena kekuatan pemuda lebih menakutkan daripada kekuatan yang dikembangkan oleh sistem kultivasi kuno. Beberapa orang tua terkejut membicarakannya. Sangat kuat, sangat mengagumkan.
Ini Putra Luming. Langkah untuk mengalahkan Lan Yun benar-benar ampuh. Biksu nakal, Long Chen dan yang lainnya juga terkejut. Kekuatan semacam ini. Hanya mata Luming yang mengeras. Karena kekuatan ini, dia melihatnya sekali. Pada awalnya, setelah dia menjalin hubungan dengan Xian Yanxing, keesokan harinya, Xian Yanxing tampak seperti orang yang berubah dan melancarkan serangan terhadapnya. Ini adalah kekuatan yang digunakan Xian Yanxing. Tak terkalahkan, kekuatan serangannya begitu kuat bahkan hukum pun bisa menembusnya. Dia benar-benar anakku. Saat ini, Luming menyimpulkan bahwa dia agak bersemangat. Tiba-tiba, ada anak laki-laki tambahan. Tidak ada yang bisa tenang. Luming ingin segera keluar untuk menemui pemuda itu dan menanyakan keberadaan Xian Yanxing. Ketika pemuda itu datang ke sini, Xian Yanxing pasti berada di Tianyu of Taiking. Dia harus menjelaskan semuanya. Namun, aku tidak terburu-buru untuk saat ini. Aku akan menunggu sampai masalah keluarga biru diselesaikan. Saat ini sudah ada pakar di keluarga biru. Dengan bantuan kultivasi Lan Yun, tubuhnya terpotong menjadi dua bagian, yang hanya masalah kecil dan dapat disembuhkan dengan mudah. Pukulan terbesar baginya adalah dia dikalahkan oleh seorang pemuda. Tidak mungkin, tidak mungkin. Hati awan biru terus bergemuruh, sulit diterima. Dia dikalahkan oleh seorang anak laki-laki berusia 15 tahun dengan satu gerakan, yang sangat memalukan. Rentan. Bocah itu menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke hutan Xuanwu. Sekarang, mari kita perang duniai. Anak laki-laki itu berbicara. Mata Xuanwulin sedikit menyipit, melangkah keluar dan melangkah ke atas panggung. Bersenandung. Seluruh tubuh Xuanwulin dipenuhi bintang. Ada 360 bintang di sekujur tubuhnya. Menghadapi pemuda itu, Xuanwulin tidak berani gegabah. Kong. Suara pedang terdengar, dan pedang hitam muncul di tangan pemuda itu. Ingat, yang kalah adalah Lu Shen Huang. Suara pemuda berdering, cahaya pedang mengaum, menembus kehampaan, memotong ke Xuanwulin, kecepatannya sangat cepat. Dewa tanah itu sunyi sepi. Hati Luming sedikit bergetar. Apakah ini nama anak laki-laki Xian Yanxing? Shen Huang berarti tanah Shen Huang. Itu juga berarti Luming dan Xian Yanxing bertemu dan saling mencintai. Mereka mengalami tahun-tahun yang tak terlupakan di tanah Shen Huang. Zhou Tianxing Chen Kuan. Minuman hutan Xuanwu, tangan melambai, bintang, menuju Dewa Tanah. Wah, wah, wah. Begitu pedang Lu Shen terguncang, pedangnya Kim Raung, dan cahaya pedangnya memotong bintang-bintang. Menyentuh, menyentuh, bintang-bintang meledak seperti kembang api. Wajah Xuanwulin berubah, dan semua kekuatannya pecah. Lebih banyak bintang pergi menuju hutan Xuanwu. Setiap bintang mengandung kekuatan hukumnya, tetapi cahaya pedang Lu Shen Huang sangat kuat sehingga dapat dengan mudah menghancurkan kekuatan hukumnya. Dua orang menembak dengan cepat, di seluruh langit ada cahaya pedang dan cahaya bintang. Sekejap mata, dua orang bertarung dengan lusinan gerakan. Sungguh kekuatan yang menakutkan, jenius, jenius. Beberapa orang tua menghela nafas, tentu saja, karena kekuatan perang Lu Shen Huang. Kultivasi hanyalah kaisar virtual bintang 3, tetapi dapat bersaing dengan hutan Xuanwu. Kekuatan tempur semacam ini tidak hanya mengejutkan, tetapi juga fantastis. Orang-orang di tempat kejadian, satu persatu, terkejut. Bab 2320. Rambutku, sarang, ini terlalu abnormal. Ini terlalu buruk. Biksu yang tidak bermoral itu berbicara omong kosong. Kamu layak menjadi putra Luming. Masa mudanya biru, dia bahkan lebih kuat dari Luming. Long Chen menghela nafas. Nyatanya, kemampuan Lu Shen Huang untuk bertarung di luar level lebih kuat dari Luming. Ketika Luming menerobos Kaisar Wu, dia menyerang Kaisar Su bintang 4 dengan satu pukulan, lalu berperang melawan hutan Xuanwu, dan akhirnya mengalahkan hutan Xuanwu dengan 9 hukum. Namun, pada saat itu, hutan Xuanwu jauh lebih lemah dari sekarang. Pada saat itu, kekuatan tempur hutan Xuanwu hanyalah kekuatan tempur tingkat ketiga dari Kaisar. Jelas, kekuatan bertarung Lu Shen Huang lebih kuat dari Luming. Tentu saja, berbagai hukum Luming menjadi semakin populer, dan kekuatan fisiknya meroket. Sekarang kemampuan Luming untuk melompati barisan untuk bertarung jauh lebih baik daripada saat itu. Aku tidak tahu berapa banyak. Bagus. Luming senang melihat Lu Shen Huang begitu kuat. Sialan, bagaimana itu bisa terjadi? Beberapa orang senang, yang lain khawatir. Xing Xing He, Yuan Xin, Lan Cheng, Del, meraung di dalam hati mereka, tidak bisa dipercaya. Luming cukup tidak normal, tetapi putranya lebih tidak normal. Mengapa? Mereka meraung di hati mereka dan menjadi gila karena cemburu. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Hutan Lu Shen Huang dan Xuanwu bertarung dengan sengit dan meraung tanpa henti.
Namun, semakin banyak perang, semakin kuat kekuatan tempur Lu Shen Huang. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan lapisan cahaya gelap, dikombinasikan dengan pedang, cahaya pedang sangat tajam, dan terus-menerus mengalahkan bintang-bintang yang dibuat oleh hutan Xuanwu. Akhirnya, kecepatan cahaya pedang untuk menghancurkan bintang lebih cepat. Sebelum Xuan Wulin dapat mengumpulkan bintang, Lu Shen Huang bergegas ke hutan Xuanwu dan memotongnya dengan pedang. Dengan teriakan, Xuan Wulin batuk darah dan mundur. Tubuhnya mundur dari platform pertempuran, meninggalkan bekas luka yang dalam di tubuhnya, yang berdarah. Xuan Wulin, kalahkan. Sejak saat itu, posisi 9 Jue akan digantikan oleh Lu Shen Huang. Xuan Wulin sangat jelek sehingga dia akan mati. Ini merupakan pukulan besar baginya. Wajah Kota Biru juga sangat tidak tampan. Wajah dingin, Lu Shen Huang, apakah kamu ingin terus menantang? Tidak ada perang. Lu Shen Huang menggelengkan kepalanya, lalu bergegas menuruni peron, mendarat di kursi, menutup matanya dan mulai bernapas. Apakah ada tantangan? Jika tidak, tempat pertama hari ini adalah kota Xuanyuan. Kota Biru bangkit dan mengumumkan, dan suara itu menyebar ke seluruh penonton. Aku akan melakukannya. Begitu suara Kota Biru turun, itu terputus. Saat ini, Lu Ming berdiri, melangkah keluar dan jatuh di peron. Mata banyak orang tertuju pada Lu Ming, tetapi setelah melihat penampilan Lu Ming, mereka sedikit terpana. Karena penampilan Lu Ming, mereka belum pernah melihat Tian Jiao lain yang belum pernah muncul sebelumnya. Beberapa tokoh Kaisar Surga terkejut. Berdasarkan kultivasi Tian Yijing, kita dapat merasakan bahwa Lu Ming seharusnya mengubah wajahnya, tetapi mereka tidak dapat melihat melalui penampilan asli Lu Ming. Sungguh transfigurasi yang cerdas. Ada Kaisar Surga berbisik. Kamu ingin menantang? Siapa yang akan kamu tantang? Kota Biru bertanya. Jika kamu ingin menantang, kamu harus menantang tempat pertama. Kota Xuanyuan, turun untuk bertarung. Mata Lu Ming menatap kota Xuanyuan. Apa? Banyak orang gila. Tanpa diduga, seseorang ingin menantang kota Xuanyuan. Jelas bagi semua bahwa kekuatan tempur kota Xuanyuan telah mencapai tingkat ke-15 dari kaisar yang sebenarnya. Tidak diragukan lagi, tidak ada yang bisa menyaingi generasi muda. Tapi sekarang, beberapa orang ingin menantang kota Xuanyuan, gila. Banyak orang awalnya mengira bahwa tantangan Lu Ming di atas panggung tidak lebih dari menantang beberapa master, mengasah dirinya sendiri atau mendapatkan ketenaran, seperti halnya Lu Shen Huang. Tapi sekarang, Lu Ming ingin menantang kota Xuanyuan, yang jauh melampaui harapan semua orang. Bocah ini pasti sensasional. Dia ingin menantang kota Xuanyuan dan meningkatkan reputasinya. Bahkan jika dia gagal total, ketenarannya akan meningkat. Ya, pasti begitu. Beberapa orang membicarakannya. Mata kota Xuanyuan juga sedikit menyempit, bergegas ke platform pertempuran. Nah, pedang itu tidak memiliki mata. Jika kamu menantangku, jika aku meleset, aku akan melukaimu atau membunuhmu, kamu akan bertanggung jawab untuk itu. Jalan dingin Xuanyuan. Suasana hatinya tidak terlalu baik, dia telah mengalahkan Lin Xiaofeng dengan kuat, naik ke posisi pertama, semua ini sangat sempurna. Tapi sekarang, seseorang benar-benar menantangnya, biarlah semua ini tampak cacat, tidak terlalu sempurna. Oleh karena itu, dia mengambil kesempatan untuk membunuh Lu Ming. Tunggu sebentar, dia ingin membunuh Lu Ming dan memberi contoh kepada semua orang. Biarkan semua orang tahu konsekuensi dari menantangnya. Siapa namamu, anak kecil? Pada saat ini, Kota Biru bertanya. Tidak ada, jangan sebutkan itu. Lu Ming tersenyum tipis. Ini di luar kemampuan seseorang untuk menantang saudara Xuanyuan. Menurut pendapat aku, orang ini sensasional. Saudara Xuanyuan tidak harus bertarung. Dia hanya perlu diusir. Sebuah suara terdengar, tetapi hutan Xuanwu sedang berbicara. Xuan Wulin baru saja dikalahkan oleh Lu Shen Huang di depan umum. Dia diperkirakan akan keluar dari garis 9 Jue. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia menangkap seseorang dan menggigitnya. Saat ini, Lu Ming bergegas keluar. Melihat ketidaksenangan Lu Ming, dia langsung menyindir. Bahkan seorang anak laki-laki berusia 15 tahun tidak sebaik dia. Dia masih memiliki wajah untuk berteriak di sini. Jika aku jadi kamu, aku akan meninggalkan kultivasiku. Lu Ming melihat ke arah hutan Xuanwu dan mencemooh. Kamu, nak, jangan gunakan saudara Xuanyuan hari ini. Aku akan memberimu pelajaran. Xuan Wulin sangat marah sehingga dia langsung bergegas ke platform pertempuran. Dia mengepalkan tinjunya di kota Xuanyuan dan berkata, Saudara Xuanyuan, kamu tidak harus melakukannya sendiri untuk berurusan dengan orang yang tidak dikenal. Aku akan memberinya pelajaran untuk kamu. Tidak masalah. Xuanyuan mengangguk, bergerak dan mundur ke tepi platform pertempuran. Menurutnya, lebih baik memiliki hutan Xuanwu untuk bertarung, agar tidak melakukannya. Kamu mau melakukannya? Lu Ming melihat ke jalan hutan Xuanwu. Ya,
Aku ingin melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk menantang saudara Xuanyuan. Jalan dingin hutan Xuanwu. Kamu tidak bisa, kamu terlalu lemah, aku tidak ingin melecehkanmu. Siapa tahu, Lu Ming menggelengkan kepalanya, wajah jijik. Paru-paru hutan Xuanwu akan meledak. Siapa dia? Salah satu dari 9. Tapi hari ini, di awal, dia dikalahkan oleh Lu Shen Huang. Sekarang, bahkan orang tak dikenal memandang rendah dirinya seperti ini. Dia sangat marah dan membunuh. Nak, siapa yang tidak bisa bicara, gunakan keahlianmu. Xuan Wulin meraung. Ratusan bintang muncul di sekujur tubuhnya, dan ratusan bintang berkumpul bersama dan meraung ke arah Lu Ming. Mereka sangat kuat. Begitu dia bergerak, Xuan Wulin mencoba meledakkan Lu Ming menjadi abu. Ledakan. Bintang-bintang besar, seolah-olah jatuh meteorit, menyeret ekornya yang panjang, momentumnya sangat menakutkan. Tapi saat ini, Lu Ming bergerak. Padanya, tidak ada fluktuasi energi atau hukum, hanya pukulan sederhana. Pukulan ini mengandalkan kekuatan fisik murni. Bab 2321. Ledakan. Satu pukulan menghantam bintang besar itu. Bintang besar itu, seperti gelembung, rentan terhadap pukulan, dan langsung dihancurkan oleh Lu Ming. Setelah menghancurkan bintang-bintang, Lu Ming terus meniup ke hutan Xuanwu. Di tempat di mana kekuatan tinju berlalu, ruang itu terus-menerus pecah, membentuk badai luar angkasa yang mengerikan dan berguling ke dalam hutan Xuanwu. Xuan Wulin benar-benar diselimuti kekuatan tinju Lu Ming, seolah-olah keempat sisi ruang dipadatkan, membuatnya sulit untuk bergerak. Bagaimana mungkin? Xuan Wulin punya ide di benaknya. Kemudian, tinju Lu Ming menghantam wajahnya dengan keras. Menyentuh. Xuan Wulin terbang langsung, terbang keluar dari platform pertempuran, menghantam tanah dengan keras, berbaring telungkup di sana, dan memuntahkan darah. Wajah, benar-benar cacat, bengkak dan tidak bisa dikenali. Ini. Semua orang tercengang, menatap Lu Ming. Satu pukulan, hanya satu pukulan, mengalahkan hutan Xuanwu. Itu tidak pada level yang sama. Ini benar-benar bergulir. Tahukah kamu, kekuatan Juang Xuan Wulin juga memiliki kekuatan Juang tingkat 6 Zendi, tetapi telah dihancurkan. Siapa orang ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Bagaimana itu bisa begitu kuat? Kekuatan tubuh, dia terlalu kuno. Tiba-tiba, seseorang berseru. Hati setiap orang bergerak dan mereka bereaksi. Baru saja, Lu Ming tidak memiliki aturan untuk berfluktuasi, mengandalkan kekuatan fisik murni. Satu-satunya yang dapat mengolah kekuatan fisik ke tingkat seperti itu adalah budidaya pola dasar. Mata Bolt berbinar. Dia juga seorang archean. Tiba-tiba dia melihat archean lain, dan kekuatan bertarungnya sangat luar biasa sehingga dia secara alami penasaran dan bersemangat. Aku berkata, kamu terlalu lama untuk melecehkanmu, tetapi kamu harus mencari pelecehan. Lu Ming berbicara dengan lemah dan menatap hutan Xuanwu dengan jijik. Xuan Wulin memuntahkan beberapa suap darah, yang membuatnya marah. Hari ini, dia benar-benar sengsara. Dia dikalahkan oleh dua orang, yang satu adalah anak laki-laki berusia 15 tahun, dan yang lainnya dengan mudah menyelesaikannya dengan satu pukulan. Hari ini, dia ditakdirkan untuk menjadi bahan tertawaan dan diejek oleh orang lain. Apakah ada orang lain yang ingin memulai untuk kota Xuanyuan? Mata Lu Ming menyapu pemandangan pemuda Tianjiao. Tidak ada yang berbicara. Lu Ming mampu mengalahkan Xuan Wulin dengan satu tinju. Kekuatan bertarungnya tak terduga, yang lain tidak yakin, siapa yang akan menjadi pemimpin kota Xuanyuan. Karena tidak ada kota Xuanyuan, ayo berperang. Lu Ming melihat kota Siang Xuanyuan. Haha, kamu memiliki beberapa keterampilan, tetapi kamu masih jauh dariku jika kamu ingin bertarung denganku. Kota Xuanyuan melangkah keluar dan mencibir. Menurutnya, tidak ada ruginya Xuan Wulin dalam satu tinju. Xuan Wulin hanyalah kekuatan tempur tingkat ke-6 kaisar sejati. Selama kekuatan tempur tingkat ke-8 kaisar yang sebenarnya ada di atas, dia bisa dikalahkan dengan satu gerakan. Tetapi kekuatan tempur tingkat 15 kaisar yang sebenarnya, jauh lebih tinggi daripada Xuan Wulin. Oleh karena itu, bahkan jika Lu Ming mengalahkan hutan Xuanwu, dia tidak memperhatikan Lu Ming. Ada begitu banyak omong kosong. Ayo lakukan. Lu Ming Dao. Seperti yang aku katakan, pedang tidak memiliki mata. Ketika kamu melakukannya, kamu akan bertanggung jawab untuk itu. Jalan dingin kota Xuanyuan, tangan itu muncul tombak lukisan langit persegi. Bang! Kota Xuanyuan tiba-tiba melangkah keluar, Fan Tian melukis tombak ke Lu Ming. Dalam proses pemotongannya, tombak Fan Tian dengan cepat tumbuh lebih besar, dan panjang kilometer yang melonjak memotong ke Lu Ming. Begitu Lu Ming melangkah, platform pertempuran mengaum. Tubuhnya tiba-tiba keluar dan meledak. Pukulan ini, Lu Ming akan menjadi kekuatan fisik, berlari hingga batasnya. Ledakan. Tinju Lu Ming dibombardir dengan tombak gambar Fan Tian.
Raungan yang mengerikan, tubuh Luming, mundur gila-gilaan, telah keluar dari jarak ratusan meter, baru saja berhenti. Pria ini, sebenarnya memblokir langkah kota Suanyuan. Banyak orang terkejut, meskipun Luming tertinggal dan dipukul mundur, mereka masih terkejut. Siapa pria ini? Setidaknya dia memiliki kekuatan bertarung kaisar asli tingkat 13. Di antara generasi muda surga, ada kesombongan seperti itu. 13 tingkat kekuatan tempur kaisar sejati juga sangat bagus. Kamu harus tahu bahwa di antara 9 pemuda Jue, hanya kota Lin Xiaofeng dan Suanyuan yang telah mencapai tingkat ke-13 dari kekuatan tempur kaisar yang sebenarnya, dan tempat ketiga adalah kekuatan tempur tingkat ke-10 dari kaisar yang sebenarnya. Ini hampir merupakan puncak generasi muda di surga. Taigu Tisiu sangat bangga. Mata kota Suanyuan juga sedikit menyempit, berkedip-kedip. Luming tidak dikalahkan oleh satu gerakan, dan dia sangat terkejut. Lihat, kamu bisa membawaku beberapa gerakan, bunuh. Kota Suanyuan mengaum, menahan Fang Tianhuaji, dan membunuh Luming. Ini tidak sebagus daging saja, Luming berbisik. Sekarang, dia telah mengembangkan 7 Dewa Suamong ke tengah tingkat keempat. Dengan kekuatan fisiknya, kekuatan tempurnya setara dengan kaisar asli tingkat 13, dan dia bukan lawan dari kota Suanyuan. Ledakan. Luming menyerang lagi. Tapi kali ini, Luming menggunakan bumi Jinsen dari sutra kuno. Tubuh abadi dapat mengubah tubuh menjadi senjata ajaib. Itu tidak hanya memiliki energi pertahanan yang mengerikan, tetapi juga memiliki kekuatan serangan yang kuat. Tubuh emas abadi dan gaya arcayan digunakan untuk membangun tubuh yang kuat. Keduanya saling melengkapi dan kekuatan ledakannya sangat luar biasa. Hukum adalah kekuatan hukum. Apa yang dia praktikkan adalah sistem hukum. Tidak, tubuhnya terlalu menakjubkan. Jelas terlalu kuno, dia juga mengolah tubuh dan hukum. Seseorang berseru, rasanya luar biasa. Dibutuhkan banyak orang seumur hidup untuk mengolah salah satunya. Tapi Luming, bagaimanapun, memupuk 2 jenis dan tampaknya telah membuat pencapaian yang luar biasa. Ledakan. Saat ini, Luming dan kota Suanyuan bertabrakan untuk kedua kalinya. Raungan sengit lainnya, kali ini, Luming dan kota Suanyuan, tubuh adalah getaran keras, harus mundur. Desis. Suara nafas mundur keluar, dan banyak orang hanya bisa menatap. Bagian yang sama. Langkah ini, Luming dan kota Suanyuan, sebenarnya sama. Di dunia, ada orang yang bisa melawan kota Suanyuan. Mereka telah merasakan bahwa kota Suanyuan baru saja meletus kekuatan pertempuran tingkat 15 dari kaisar yang sebenarnya. Bahkan Lin Xiaofeng sulit bersaing dengan kekuatan tempur semacam ini. Namun, Luming mampu melawannya, dan bahkan, yang mewakili bahwa kekuatan bertarung Luming juga merupakan peringkat ke-15 dari kaisar sejati. Di dunia, ada Tian Jiao. Sungguh menakjubkan mencapai keadaan seperti itu. Brengsek. Jantung kota biru mengaum, beberapa khawatir. Dia khawatir jika kota Suanyuan gagal, rencananya hari ini akan hancur, dan 100 batu yang kacau tidak akan diserahkan kepada orang lain. Kita harus menang. Kota biru mengertakkan gigi dan berbisik. Kota Suanyuan, matanya juga menunjukkan warna syok. Dia tidak menyangka anak muda lain di dunia bisa mencapai tujuan ini. Aku tak terkalahkan, orang ini, harus mati. Kota Suanyuan meraung di dalam hatinya, matanya dipenuhi dengan pembunuhan dingin. Di dunia, ada Tian Jiao yang bisa melawannya. Dia tidak bisa tinggal. Dia tidak mengizinkan orang seperti itu muncul. Membunuh. Kota Suanyuan memegang tombak Fang Tianhua untuk membunuh Luming. Bab 2322. Kota Suanyuan mengangkangi kekosongan. Tombak itu tampaknya bisa membuka langit dan membelah ke arah Luming. Di mana ia lewat, kehampaan langsung terbelah menjadi 2 bagian, memperlihatkan retakan gelap yang mengerikan. Kekuatan serangan semacam ini tidak terkalahkan di kalangan generasi muda. Bahkan Lin Xiaofeng akan dikalahkan oleh langkah ini. Tapi wajah Luming tenang. Sejujurnya, serangan seperti itu sama sekali tidak ada dalam pikirannya. Ledakan. Otot dan tulang Luming bergetar hebat hingga ratusan juta kali per detik. Otot-otot bergetar sedemikian rupa sehingga bergesekan dengan ruang udara. Tubuh Luming langsung keluar dan meledak. Tinju, sekali lagi dengan pengeboman tombak, raungan sengit, tombak pecah, dan tubuh Luming sedikit bergetar, tetapi tinju Luming yang lain juga meledak. Pukulan ini langsung menembus ruang angkasa, menyebabkan badai luar angkasa dan menyapu kota Suanyuan. Luming tidak menggunakan kekuatan dunia, ada keterampilan magis lainnya, hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisik, ditambah tubuh emas abadi. Wajah Suanyuan berubah dengan liar, dan tubuhnya bersinar. Di sisi lain, dia memadatkan tombak yang dicat Fang Tian. Satu tombak dipotong, menghalangi kekuatan tinju Luming. Namun, tubuhnya terus mundur. Kota Suanyuan, jatuh tertiup angin, serangan itu ditekan oleh Luming. Otot dan tulang Luming bergetar, jadi dia tidak perlu melangkah.
Tubuhnya secara alami bergegas menuju Suanyuanyi. Ledakan, ledakan, ledakan. Luming terus meninju, dan kekuatannya yang mengerikan membuat ruang semakin buruk. Selain itu, Luming sama sekali tidak peduli dengan pertahanan, selama dia menyerang dengan seluruh kekuatannya. Kota Suanyuan mengaum, masing-masing memegang tombak gambar langit persegi di kedua tangan. Dia memotong dan membunuh dengan gila, dan bertarung sengit dengan Luming. Setelah beberapa langkah, tombak kota Suanyuan terpotong di bahu Luming. Namun, otot dan kerangka Luming bergetar dengan cepat, yang mendorong kembali sebagian besar gaya ini. Pada saat yang sama, pertahanan bumi Jinsen juga menghalangi sebagian besar pasukan. Tombak di sisi lain hanya bisa meninggalkan bekas putih yang dangkal di kulit Luming. Bahkan pertahanan Luming tidak bisa dipatahkan. Pada saat yang sama, Lumingyi bertinju di Suanyuanyi. Tubuh Suanyuanyi bergetar hebat, dan suara patah tulang terdengar dari tubuhnya. Tubuhnya mundur dengan liar dan memuntahkan darah. Banyak orang menarik napas dingin, dan hati mereka bergetar. Kekuatan pertahanan Luming luar biasa. Kota Suanyuan sama sekali bukan tandingannya. Kedua pria itu memiliki kekuatan bertarung yang sama. Satu memukul yang lain, tapi Luming tidak melakukan apa-apa. Kota Suanyuan terluka parah. Nomor 1 di dunia, begitukah cara kerjanya? Luming berbicara dengan acuh tak acuh. Pada saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba bergegas ke kota Suanyuan dan melancarkan serangan baru. Brengsek. Di luar platform pertempuran, kota biru meraung di dalam hatinya, matanya penuh amarah dan cahaya dingin. Kota Suanyuan tidak bisa dikalahkan. Begitu kota Suanyuan gagal, rencananya sia-sia. Selain itu, dia harus memberi Luming 100 yuan, yang tidak akan pernah dia izinkan. Di matanya, seberkas cahaya dingin melintas di matanya. Dengan sedikit langkah di kaki, sebuah kekuatan mengalir ke tanah menuju Luming. Di tepi, Kaisar Surga dari kekuatan besar lainnya memperhatikan ini, dan matanya bergerak sedikit, tetapi tidak ada yang berbicara. Pada saat ini, Kaisar Hengyu mendengus dingin dan sedikit menginjak kakinya. Sebuah kekuatan menyembur dari tanah dan mencegat kekuatan kota biru. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan tanah tiba-tiba meledak, menghasilkan lubang besar, dan momentumnya tidak tepat. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang terkejut. Kota biru, sebagai Kaisar Surga, kamu benar-benar tidak tahu malu berurusan dengan keturunan secara diam-diam. Dengan kata lain, kamu enggan menyerahkan 100 batu kacau karena kota Suanyuan akan dikalahkan. Karena kamu tidak tahan itu, jangan katakan itu sebelumnya. Hengyu Tiandi berkata dengan dingin. Mata banyak orang menyapu ke kota biru, melihat wajah suram kota biru, mereka tiba-tiba. Tampaknya kota biru melihat bahwa kota Suanyuan akan dikalahkan, tetapi dia dicegat oleh Kaisar Hengyu. Brengsek. Deru jantung kota biru, tetapi tidak bisa menyerang, hanya wajah muram yang tidak bisa berbicara. Saat ini, perang telah sepenuhnya berakhir. Luming meluncurkan serangan badai, sama sekali mengabaikan pertahanan, hanya serangan. Kota Suanyuan, bukan musuh sama sekali, bahkan jika dia melawan sepenuhnya, juga tidak dapat memblokir beberapa gerakan. Menyentuh. Luming memukul dada Suanyuanyi dengan tinjunya, yang hampir menembus dadanya. Kota Suanyuan memuntahkan darah dan mundur dengan liar. Luming mengejar dan naik, yang merupakan pukulan lain. Tubuh kota Suanyuan, seperti cangkang, ditembakkan, separuh tubuhnya diledakkan, tubuhnya terbang keluar dari peron, menuju kerumunan. Wajah suram kota biru, lambaian tangan, kekuatan untuk menggulung, membungkus kota biru, akankah dia menjatuhkannya, pada saat yang sama membantu kota biru memperbaiki cederanya. Hilang. Kota Suanyuan kalah, Luming dengan keunggulan absolut, mengalahkan kota Suanyuan. Hati orang-orang rumit, mereka tahu bahwa Tian Jiao yang lebih mengerikan telah lahir. Yang pertama baru saja dipukuli oleh Gunung Suanyuan. Apakah ada hal lain untuk menantangku? Luming tidak pergi menemui Suanyuanyi lagi dan beralih ke arah lain. Tidak ada respon. Kekuatan tempur Luming sangat mengerikan bahkan kota Suanyuan pun rentan. Siapa yang bisa menjadi lawannya? Karena tidak ada yang bertarung, aku akan menjadi yang pertama kali ini. Luming membuka mulutnya dan mengalihkan pandangannya ke kota biru dan berkata, Tuan Biru, karena aku mendapat tempat pertama, 100 batu yang kacau itu adalah milikku. Kota biru di hati sakit, 100 batu kacau, itu bukan jumlah yang kecil, bahkan jika keluarga besar biru, untuk mengeluarkan 100 batu kacau, tidaklah mudah. Awalnya, dia berpikir bahwa kota Suanyuan pasti memenangkan tempat pertama. Dia memberikan 100 keping batu kacau kepada menantu Lan Cheng untuk membantu menantu keluarga Lan dan meningkatkan prestasinya ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi dia tidak akan menyerahkan 100 batu. Siapa kamu, nak? Aku tahu kamu menggunakan teknik mengubah wajah, menyembunyikan kepalamu dan memperlihatkan ekormu. Kamu bahkan tidak menyebutkan namamu. Kamu ingin mendapatkan 100 batu kacau. Itu konyol. Kota biru mencibir.
Dia mulai membuat alasan. Hahaha, Kota Biru, kamu mencoba menipuku. Kamu tidak mengatakan itu sebelumnya. Selama generasi muda mendapat tempat pertama, dia bisa mendapatkan 100 batu kacau, tapi sekarang dia mencarinya. Banyak alasan. Aku tahu kamu pasti mengira kota Suanyuan memenangkan tempat pertama pada awalnya, jadi kamu mengeluarkan 100 keping batu kacau untuknya, tetapi kamu mengambil 100 keping batu kacau sebagai tipu muslihat untuk menarik orang lain untuk berangkat dari kota Suanyuan. Kamu mempermainkan orang di seluruh dunia sebagai monyet. Lu Ming mencibir. Omong kosong, beraninya kamu memfitnahku, berani menunjukkan tubuh aslimu, aku ingin memastikan identitasmu, jika tidak ingin mendapatkan 100 batu kacau. Jalan Kota Biru. Yah. Karena kamu ingin melihatnya, tontonlah. Penampilannya berubah drastis. Nafas kembali. Lu Ming. Setelah melihat penampilan asli Lu Ming, Kota Biru mengaum. Bab 2323. Kota Biru, setelah melihat penampilan Lu Ming, mau tidak mau menatap mata besar, kehilangan suara gemuruh. Yang lainnya juga tercengang. Bagaimana mungkin? Lu Ming, bukankah dia sudah mati? Awan biru, Xing Xing He, Yuan Xin, Del juga bergemuruh, yang agak tak terbayangkan. Tapi Huang Ling, Long Chen, Pao 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 dan lainnya sangat menyenangkan. Pria macam apa yang aku katakan? Lu Ming yang memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Luar biasa, sudah berapa tahun Lu Ming menjadi kaisar? Sulit dipercaya bahwa Lu Ming mampu menghancurkan kota Suanyuan. Sungguh luar biasa bahwa generasi itu tak terkalahkan. Dia hanya menggunakan kekuatan daging, bukan kekuatan hukum. Itu benar, desis. Di sekeliling, ada banyak kebisingan dan diskusi. Alasan utamanya adalah reputasi Lu Ming terlalu terkenal. Pada awalnya, Lu Ming menjadi seorang kaisar dengan berbagai hukum. Begitu dia menjadi kaisar, dia mengalahkan Hutan Xuanwu, salah satu dari 9 keajaiban, dan mengguncang seluruh surga. Beberapa tahun kemudian, dia mengalahkan dan menangkap pangeran asing di luar kedua kota tersebut. Perang itu mendorong reputasi Lu Ming ke puncak. Namun, itu jauh lebih sedikit daripada perang hari ini. Dalam Perang Dunia hari ini, Lu Ming mengalahkan Suanyuanyi dan naik tahta generasi pertama dari generasi muda. Tampaknya setiap kali Lu Ming muncul, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat, dan kecepatan peningkatannya mengerikan. Ayah, ayah. Pada saat ini, Lu Shen Huang berdiri dan matanya tertuju pada Lu Ming. Di wajahnya, ada perasaan kaget, berharap dan penasaran. Lu Ming juga mendengar suara Lu Shen Huang, menoleh untuk melihat Lu Shen Huang, 2 orang dengan 4 mata. Lu Ming mengangguk sedikit dan tersenyum. Lu Shen Huang menarik napas dalam-dalam, menahan kegembiraan dan melangkah ke platform pertempuran untuk menghadapi Lu Ming. Dalam benaknya, komentar ibunya tentang ayahnya terdengar. BR lebih besar dari. Tidak ada yang seperti ini. Ayah. Lu Shen Huang berbicara lagi. Apakah ibumu Xian Yanxing? Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Meskipun dia tahu bahwa ibu Lu Shen Huang pastilah Xian Yanxing, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dan memastikan. Ya. Lu Shen Huang mengangguk dengan tegas. Lu Ming memiliki senyum di wajahnya. Melihat Lu Shen Huang, yang mirip dengan dirinya, dia memiliki perasaan yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Aku tidak menyangka akan meninggalkan Xian Yanxing selama lebih dari 10 tahun. Mereka bahkan memiliki anak laki-laki, dan mereka sudah sangat tua. Shen Huang, kamu harus mundur ke satu sisi dan menungguku menyelesaikan masalah di sini, lalu pergi ke ibumu bersamamu. Lu Mingdao. Sangat baik. Lu Shen Huang mengangguk dan mundur ke kursinya di bawah peron. Lu Ming berbalik dan menghadap Kota Biru. Pada saat ini, wajah Kota Biru menunjukkan warna ganas, peluang membunuh muncul di matanya. Lu Ming, apakah kamu berani tampil di sini? Bagus, bagus, bagus. Jalan dingin Kota Biru. Mengapa aku tidak bisa berada di sini? Tanya Lu Ming sambil mencibir. Beberapa tahun yang lalu, di medan perang di luar 2 kota, kamu menyerang makhluk hidup di surga dan merampas harta dan sumber daya mereka. Ini adalah kejahatan besar, kamu harus membayar nyawamu dengan nyawamu. Jalan dingin hutan Kota Biru. Hahaha, apa yang disebut pencuri untuk menangkap pencuri itu? Kalau begitu, aku akan menjelaskannya hari ini. Lu Ming tertawa, lalu menjelaskan bagaimana keluarga biru dan keluarga yang mengelilinginya dan membunuhnya. Akhirnya, Bai Tai dan yang lainnya tiba, tetapi keluarga LAN dan keluarga yang membunuh orang dan membunuh Bai Tai dan lainnya. Hal seperti itu. Mata banyak orang bergerak, mengungkapkan warna pemikiran. Awalnya, keluarga LAN mengklaim bahwa Lu Ming lah yang membunuh dan merampok harta karun itu. Keluarga LAN dan keluarga yang bertemu Lu Ming dan mulai melawan Lu Ming sesuai aturan 2 kota perbatasan. Apakah ada rahasia seperti itu? Omong kosong apa yang diteriakkan Kota Biru?
Omong kosong. Aku curiga bahwa orang-orang dari keluarga biru adalah instruksi kota biru kamu. Mereka ingin mengambil kitab suci kuno aku yang abadi. Ketika mereka ketahuan, mereka membunuh orang dan menyalahkan aku. Menurut pendapat aku, Andalah yang akan harus dihukum. Keluarga birumu yang akan dihukum. Lu Ming minum. Nakal, berdarah, dan berani memfitnah kaisar. Hari ini, kamu akan dihukum bahkan jika kamu fasih. Jika seseorang datang, jatuhkan Lu Ming, buang prestasinya dan tekan dia ke penjara. Minuman kota biru. Menyentuh, menyentuh. Segera, ada dua tuan di rumah biru. Mereka kuat dan bergegas menuju Lu Ming. Ini adalah dua kaisar agung. Mereka sangat kuat. Aku pikir siapa yang berani. Heng Yu Tian diminum dengan dingin, dan tubuhnya meledak dengan nafas teror. Dengan lambaian tangannya, sebuah tangan besar terbentuk, menekan ke arah dua kaisar besar dari keluarga biru. Heng Yu, jika kamu ingin menutupi Lu Ming, aku khawatir kamu tidak dapat menahannya. Kota biru itu meraung dan bergegas keluar. Kultivasi kerajaan surga juga pecah. Dengan tangan besar, seekor singa meraung dan bergegas ke tangan besar Kaisar Heng Yu. Ledakan. Dengan raungan, wajah kota biru berubah dengan liar, dan tubuhnya terkejut terbang keluar. Dia menatap Kaisar Heng Yu dengan keterkejutan di wajahnya. Dia dikalahkan oleh Heng Yu Tiandi. Pada saat yang sama, dua kaisar besar dari keluarga biru disingkirkan oleh Yu Jin dari Heng Yu Tiandi. Apakah kamu ingin melanggar aturan Tianyu? Ingin melawan semua orang? Lu Ming telah melakukan kejahatan dan harus dihukum. Kota biru mengaum. Keluarga birumu yang bersalah. Keluarga birumu yang menentang semua orang di surga. Lu Ming minum. Omong kosong. Jalan kota biru. Haha, apa yang aku katakan adalah omong kosong, lalu apa yang kamu katakan tidak kentut. Lu Ming memarahi dengan dingin. Berani. Kota biru mengaum. Lu Ming, keturunan dari generasinya, sebenarnya berani melawannya di mana-mana dan menentangnya di mana-mana. Dia sangat marah sehingga dia ingin menamparkan Lu Ming sampai mati. Teman-teman Taoisme, bantu aku. Mata kota biru, memandang ke Kaisar keluarga Yan, Kaisar keluarga Luo, Tuan Ola Changmang dan sebagainya. Kekuatan ini semua adalah kekuatan yang berteman dengan keluarga biru, dan bahkan memiliki hubungan pernikahan dengan keluarga biru. Lu Ming membunuh sesama makhluk surgawi dan menyita harta orang lain. Menurut pendapat aku, cara seperti inilah yang membuatnya bangkit begitu cepat. Ini benar-benar kejahatan yang keji. Kejahatannya harus dihukum. Yan Jia Tiandi melangkah keluar dan berjalan berdampingan dengan kota biru. Nafas yang kuat keluar untuk bersama-sama melawan Heng Yu Tiandi. Ya, hari ini, Lu Ming harus menghapusnya, meninggalkan prestasinya, dan menginterogasinya dengan keras. Luo Jia Tiandi juga keluar. Kemudian, dua orang lagi melangkah keluar, keduanya adalah tokoh di alam Tiandi, yang satu adalah penguasa aula yang luas, yang lainnya adalah penguasa sungai Sing Sing He, dan kaisar surga yang mengerikan. 5 kaisar surga berdiri bersama dalam situasi yang luar biasa. Heng Yu, aku bilang kamu tidak bisa menghentikan kami hari ini. Lu Ming, kamu harus menerimanya. Kota biru mencibir, lalu menatap Lu Ming, sebuah tangan, kekuatan yang mengerikan, mengembunkan tangan besar, ke arah Lu Ming untuk digenggam. Beraninya kamu. Kaisar Heng Yu mengaum. Bab 2324. Kaisar Heng Yu meraung, dan kekuatan surga pecah. Seluruh dunia berguncang dan sangat mengerikan. Ledakan. Tangan Heng Yu Tiandi, tangannya, pedang ke kota biru. Heng Yu, aku akan menemuimu. Penguasa sungai Sing Sing adalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Dia mulai dan berhembus ke Kaisar Heng Yu. Keduanya benar dan terbagi rata. Penguasa sungai Sing Sing juga merupakan keberadaan yang sangat mengerikan. Bahkan di Kaisar Surga, dia adalah seorang master, tidak kalah dengan Kaisar Heng Yu. Saat ini, tangan besar kota biru dekat dengan Lu Ming. Namun, Lu Ming berdiri diam di peron, seolah-olah dia tidak melihat serangan kota biru. Saat ini, lebih dari satu lelaki tua muncul. Wajah lelaki tua itu tenang, dan dia meninju. Tidak ada energi yang melonjak di tinju ini, dan tidak ada kekuatan hukum. Itu hanya kekuatan sederhana. Namun, ketika kepalan ini meledak, tangan besar kota biru itu menggumpal, meledak secara langsung, kekuatan kepalan yang mengerikan, terus berhembus ke arah kota biru. Kota biru menghadapi perubahan, buru-buru menggunakan teknik kekuatan sihir, seekor singa menyelamatkan. Raungan, getaran tubuh kota biru, mau tidak mau berulang kali kembali, wajah kaget melihat sisi Lu Ming dari lelaki tua itu. Tae, siapa kamu? Kota biru meraung, kaget. Dia tidak menyangka bahwa Lu Ming masih dikelilingi oleh alam kaisar surga, dan dia adalah orang yang belum pernah melihat binaragawan yang kuat. Kultivasi fisik dari alam surga. Di kerumunan, mata Bolt bersinar dengan kegembiraan. Di tempat kejadian, yang lain terkejut. Sebenarnya,
ada kultivasi tubuh kerajaan surga, mengikuti Luming, membantunya di saat kritis. Sejauh ini, hampir hilang. Ada sedikit orang yang bisa berlatih dan lebih sedikit lagi yang bisa berkultivasi. Saat ini, hanya ada satu orang yang bisa mencapai alam surga, tapi bukan orang di depannya. Apakah orang kuat dari kultivasi fisik ini belum lahir dan hidup dalam pengasingan? Beberapa orang berspekulasi. Pendeta Tao ini, kamu ingin menjadi musuh denganku dan keluarga biru karena generasi yang lebih muda. Kota biru menatap lelaki tua itu, mulut dingin, kata-kata, mengungkapkan jejak ancaman. Jika ada yang ingin memindahkannya, aku akan membunuhnya dengan satu pukulan. Pria tua itu menunjuk ke Luming dan berbicara dengan lemah. Itu sangat sederhana dan jelas, tetapi sangat mencengangkan. Jika ada yang ingin memindahkan Luming, dia akan membunuhnya dengan satu pukulan. Hal ini membuat banyak orang menarik napas dingin. Ini adalah kata-kata Kaisar Surga, dan tidak ada yang akan meragukannya. Wajah kota biru, juga suram, cara, denganmu saja, aku khawatir tidak cukup. Yan Jiatiandi, Luo Jiatiandi, Aula Camambian Tuan tiga orang, juga mengeluarkan nafas teror, tekanan pada orang tua. Tetapi pada saat berikutnya, ada tiga lelaki tua lagi di sekitar Luming. Mereka berpakaian seperti orang tua sebelumnya. Wajah mereka tenang, tetapi ada nafas teror, yang keluar dari nafas Kaisar keluarga Yan dan yang lainnya. Murid kota biru, keluarga Yan, Tiandi dan lainnya menyusut tajam, menunjukkan warna yang tak terbayangkan. Kaisar surga, semuanya kuat di alam surga, dan mereka semua adalah kultivasi fisik. Bagaimana ini mungkin? Di tempat kejadian, orang lain juga kaget dan ternganga. Luming dikelilingi oleh begitu banyak orang kuat di wilayah Tiandi. Kekuatan ini sangat mengerikan sehingga keluarga Lan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Luming. Sialan, bagaimana mungkin orang-orang kuat ini keluar dari sana? Kota biru meraung di dalam hatinya. Sebagai orang kuat di kerajaan surga, dia telah melihat atau mendengar tentang semua kaisar surga, tetapi dia belum pernah mendengar tentang orang tua ini. Dari mana datangnya begitu banyak latihan fisik di kerajaan surga? Apakah mereka monster tua yang tersembunyi? Kota biru tidak bisa tidak memikirkannya. Secara alami, ada beberapa monster tua yang tersembunyi di Tianyu atau Yuanji dari dinasti Qing. Kekuatan kultivasi mereka sangat buruk dan mereka umumnya berlatih di dunia pertapa. Hanya ketika ras alien melancarkan perang yang sangat mengerikan, barulah orang-orang kuat ini bisa lahir. Saat ini, kota biru di benak, mengubah pikiran. Kota biru, serahkan mereka yang mengejar dan membunuhku di medan perang hari itu, serta mereka yang membunuh pendahulu Baitai dan keluarga Yan. Aku ingin melihat semua orang. Luming maju selangkah, melihat kota biru, dan suaranya menyebar ke seluruh penonton. Pada awalnya, Luming tidak akan melepaskan siapapun yang memulainya. Semuanya akan mati. Betapa tidak masuk akalnya, orang-orang itu, jelas bahwa kamu membunuh mereka, dan sekarang mereka ingin aku memanggil orang. Kota biru mengaum, saat ini, dia masih bersikeras bahwa Luminglah yang membunuh dan merampok harta karun itu. Luming, meskipun aku tidak tahu dari mana kamu mendapat bantuan, keluarga biruku juga tidak takut padamu. Kota biru terus bersuara keras, seluruh tubuh mengeluarkan nafas yang mencengangkan. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Beberapa lelaki tua dari pelatihan fisik mengambil langkah kecil satu demi satu, dan seluruh bumi bergetar, dan platform pertempuran di bawah kaki mereka langsung berubah menjadi bubuk. Kota biru ekspresi wajah beberapa orang sedikit berubah, mau tidak mau mundur beberapa langkah. Dalam momentum konfrontasi, mereka tertiup angin, yang membuat mereka terlihat sangat jelek. Hadirin sekalian, apakah kamu hanya melihatnya seperti ini? Biarkan Luming menjadi sombong di sini. Putra ini membunuh dan mengambil harta. Karakternya sangat buruk, tetapi bakatnya sangat tinggi sehingga dia tidak dapat dibiarkan tumbuh dewasa. Kota biru melihat beberapa orang lain. Hari ini, Kaisar Surga, tidak hanya Yan Tiandi dan Luo Jia Tiandi, tetapi juga beberapa Tiandi. Namun, hubungannya dengan keluarga biru tidak begitu baik, jadi dia tidak bergerak sebelumnya. Saat ini, mata orang-orang ini berkedip. Mereka sedang mempertimbangkan apakah akan membantu keluarga biru atau tidak. Bakat Luming luar biasa. Jika dia terus seperti ini, cepat atau lambat, dia akan menjadi orang yang kuat di puncak, dan ada banyak orang kuat di sekitarnya yang akan membantunya. Jika Luming tidak mati, merekalah yang akan mendapat masalah di masa depan. Jadi, orang-orang ini, untuk sesaat, ragu-ragu. Haha, hari ini, orang-orang itu, aku harus memutuskan. Luming berbicara dengan dingin dan kemudian mengirim pesan. Ledakan. Tepat setelah berita Luming keluar, raungan sengit datang dari kedalaman langit. Kemudian, langit terbelah, dan sebuah istana besar muncul di kedalaman langit, tertutup kabut kelabu. Ini, olah kekacauan.
Murid banyak orang berkontraksi, menunjukkan keterkejutan. Olah kekacauan Kaisar Kekacauan sangat terkenal di surga. Meskipun Kaisar Kekacauan Zun telah lama jatuh, dia telah meninggalkan beberapa boneka yang kuat. Lebih dari 10 tahun yang lalu, dia juga bergerak di medan perang lain, menunjukkan kekuatannya yang mengerikan. Sekarang, Balai Kekacauan, bagaimana bisa tiba-tiba muncul di sini? Orang-orang bingung. Pada saat ini, 9 lampu pelangi terbang keluar dari Aula Kekacauan. Mereka adalah 9 sosok, dan masing-masing mengeluarkan nafas yang luar biasa. Tuhan. Nafas Kaisar Surga, 9 sosok, adalah Kaisar Surga. Bab 2325. Dalam sekejap mata, 9 sosok dari Balai Kekacauan berdiri di atas alun-alun. Di tempat kejadian, semua orang menahan napas. Karena, 9 sosok ini, adalah keberadaan surga. Tiba-tiba, 9 Kaisar Surgawi datang. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Lu Ming tersenyum di sudut mulutnya. Ke-9 orang ini adalah Tui dan Jinyi. Mereka sudah ada sejak lama. Baru saja Lu Ming memberi mereka suara, dan mereka muncul. Ternyata semua Taois bersaudara di Chaos Hall menikah hari ini. Aku tidak menyangka semua Taois bersaudara bisa datang ke sini. Hanya saja mereka bisa datang ke sini. Kota Biru dengan senyum cerah di wajahnya, menyapa Tui dan yang lainnya. Namun, Tui dan burung lainnya tidak terbang ke Kota Biru, dan terbang langsung ke Lu Ming, lalu membungkuk seperti Lu Ming, lihat tuan kecil. Apa? Semua orang tercengang. Kebanyakan orang, semuanya menunjukkan ekspresi demensia, mata terbelalak, mulut terbuka, saat ini, mereka tampak seperti orang bodoh. Siapa nama 9 Kaisar Surgawi di Balai Kekacauan yang disebut Lu Ming? Tuan kecil. 9 Kaisar Aula Kekacauan adalah bawahan Lu Ming. Saat ini, banyak orang yang merasa otaknya sudah menjadi pasta, sulit untuk berpikir, bahkan mengira sedang bermimpi. Ekspresi Kota Biru, juga kaku di sana, mata menatap bulat, warna mata yang tak terbayangkan, kemudian, jejak ketakutan. Bahkan Heng Yutiandi, beberapa lelaki tua dari pelatihan fisik, agak terkejut. Mereka tidak menyangka ada begitu banyak orang kuat yang mengerikan di belakang Lu Ming. Lu Ming pantas menjadi Lu Ming. Long Chen, Huang Li dan yang lainnya menghela nafas. Nes, aku ingin bergaul dengan Lu Ming. Aku akan mengikutinya setiap saat. Aku akan menata rambutku. Biksu yang tidak bermoral melafalkan nama Buddha. Apakah ini ayahku? Lu Shen Huang berbisik, melihat sosok yang berdiri di banyak Kaisar Surgawi, seperti bintang yang menopang bulan. Pada saat ini, Lu Shen Huang sangat bangga. Karena, pria ini, adalah ayahnya. Meski hari ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, dia tetap bangga dan bersemangat. Chaos Hall, sial, semua ini harus menjadi milikku, milikku. Dalam hati, karena orang banyak cemburu. Yuan Xin bertemu Tui dan lainnya. Pada saat itu, Yuan Xin memberitahunya bahwa dia harus mengalahkan Lu Ming untuk menjadi tuan kecil dari Balai Kekacauan. Tapi kemudian, Lu Ming mengalahkannya, dan dia secara alami kehilangan kualifikasi warisan dari Balai Kekacauan. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa orang-orang bumi adalah yang kuat di kerajaan surga, yang membuatnya gila karena cemburu. Betapa indahnya jika dia mewarisi semua ini. Tapi sekarang, dia hanya bisa mengaum di dalam hatinya. Dia tidak berani mengeluarkan suara sama sekali. Dia sangat membungkuk. Tuan-tuan, jangan terlalu sopan. Maaf merepotkan kamu hari ini. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Musuh tuan kecil adalah musuh kita. Tanah A, lalu berbalik, lihat Kota Biru dan lainnya. 9 Kaisar Surgawi, nafas betapa mengerikan, Kota Biru dan lainnya menghadapi perubahan gila, bola-balik. Kesenjangannya terlalu banyak, ada lebih dari selusin Tiandi di pihak Lu Ming. Mereka benar-benar menghancurkan Kota Biru dan membuatnya terlihat sangat jelek. Jika kamu menyerahkan orang-orang itu, kamu tidak akan kehilangan salah satu dari mereka. Lu Ming melihat Kota Biru, mulut dingin. Lu Ming, jelas bahwa kamu membunuh dan merampok harta karun itu. Orang-orang dari keluarga biruku hanya mengejarmu setelah menjalankan hukum dan peraturan surga. Tapi kamu menyimpan dendam terhadap mereka. Bagaimana ini bisa terjadi di dunia? Kota Biru mengaum, masih menyesatkan, pahami hukum dan peraturan surga untuk menekan Lu Ming. Lu Ming mencibir. Dia telah kehilangan kesabaran dan terlalu malas untuk berdebat dengan pihak lain. Kota Biru, kamu tidak perlu berdalih di sini dan menindas aku dengan hukum dan peraturan surga. Aku datang ke sini hari ini, bukan untuk berdebat dengan kamu, tetapi untuk meminta orang. Hari ini kamu harus membayar jika tidak, apakah kamu mengerti? Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh. Pidato ini, biarkan banyak orang di dalam hati ketakutan, kaget di luar batas. Kata-kata Lu Ming sangat jelas. Hari ini, mereka tidak berbicara tentang kebenaran, atau mereka datang untuk meminta bantuan.
keluarga biru harus menyerahkan orang, dan mereka harus membayar mereka jika tidak. Ini memaksa keluarga LAN untuk berteman dengan orang lain. Generasi orang yang lebih muda sebenarnya memaksa Kaisar Langit. Tidak, bukan hanya Kaisar Langit, tetapi beberapa kekuatan yang kuat. Saking mendominasinya, banyak anak muda yang heboh melihatnya. Kota Biru, keluarga Yan, Kaisar Tian dan lainnya sangat jelek sehingga mereka akan membunuh Luming jika mereka tidak berdiri di sisi Luming. Tapi sekarang, mereka harus menanggungnya. Cepat panggil orang. Hari ini, jika keluarga biru tidak membayar orang, maka aku akan membunuh keluarga biru, dan masing-masing keluarga Yan akan memiliki 10.000 orang untuk dikuburkan untuk Bai Tai yang lebih tua. Luming berbicara dengan dingin. Dia telah kehilangan kesabarannya. Berani. Kaisar Biru mengaum. Kenapa tidak? Bunuh. Luming minum dan bergegas langsung ke area keluarga biru, tempat berkumpulnya anak-anak keluarga biru yang tak terhitung jumlahnya. Kamu ingin mati? Kota Biru mengaum, untuk melawan Luming, tetapi tanah langsung meledak, sebuah gunung muncul, kota biru dibombardir bola balik. Di keluarga biru, ada orang di kerajaan besar yang ingin bertarung. Begitu Jin muncul, nafas yang mengerikan keluar. Semua kaisar agung di keluarga biru semuanya memuntahkan darah dan mundur. Membunuh. Luming berteriak dan meledak. Menyentuh, menyentuh. Di keluarga biru, ada 7 atau 8 orang kuat di dunia kekaisaran yang sebenarnya. Mereka dihancurkan oleh Luming, dan daging serta darah mereka berterbangan. Menghadapi keluarga biru, Luming si tanpa ampun. Bai Tai dibunuh oleh keluarga biru dan keluarga Yan. Dia harus membalas dendam ini. Luming, kamu gila. Kamu adalah penguasa surga pembunuhan. Orang-orang ini adalah kekuatan untuk berperang melawan negara lain, tetapi kamu membunuh bangsamu sendiri. Apakah kamu mata-mata negara lain? Kota Biru mengaum, dia hampir gila. Luming juga terlalu tegas. Tangan langsung, bunuh tuan dari keluarga biru. Saat ini, orang-orang dari keluarga biru terbang dengan panik. Hahaha, berapa banyak orang asing yang bisa dibunuh oleh limbah ini di masa depan? 1000 kali lipat dari aku bisa membunuh ribuan orang. Luming mengaum dan meninju lagi. Beberapa tuan dari keluarga biru diserang oleh Seng Sheng. Lari-lari. Awan biru juga bercampur di kerumunan, saat ini panik melarikan diri. Menurut pandangannya, Luming hanyalah orang gila. Tetapi pada saat berikutnya, dia mengaum dengan ngeri, karena Luming menatapnya, dan langsung muncul di kepalanya. Dengan satu kaki di wajahnya, awan biru menjerit, dan tubuhnya membentur tanah dengan keras, berteriak. Lepaskan awan biru. Kota Biru mengaum, mata merah, awan biru, bukan orang biasa, tetapi Tianjiao teratas, diharapkan menjadi kaisar surga di masa depan, tidak pernah mati. Dia mencoba yang terbaik untuk bergegas menuju Luming, tetapi terhalang oleh bumi. Berteman. Tanggapan Luming, hanya 2 kata sederhana, suara nyaring. Saat ini, pemandangannya hening, dan waktu serta ruang tampak dipadatkan. Di mata semua orang, hanya ada satu orang, Luming. Siapa sangka adegan seperti itu akan terjadi hari ini. Luming, di depan kota biru dan kaisar surgawi lainnya, membantai ahli keluarga biru, tetapi kota biru tidak berdaya. Terima kasih sudah subscribe Penatua.